Shuichi berasal dari keluarga sederhana. Kehidupan mereka tak pernah mewah, namun selalu dipenuhi kehangatan. Kini, di sebuah kamar rumah sakit yang sunyi, ayahnya terbaring lemah di atas ranjang putih. Dengan suara yang berat dan napas yang tersengal, sang ayah berpesan kepada Shuichi agar menjaga adik kecilnya, Azusa, serta ibunya apapun yang terjadi. Saat Shuichi pulang ke rumah, suasana sederhana itu terasa sedikit lebih hangat dari biasanya. Ibunya menyambutnya dengan senyum yang berusaha terlihat cerah, sambil membawakan makanan kesukaannya yang masih hangat. Dengan penuh ketenangan, sang ibu memberitahu bahwa ia kini telah mendapatkan pekerjaan sampingan untuk membantu menafkahi keluarga. Ia berusaha meyakinkan Shuichi agar tidak terlalu memikirkan masalah keuangan dan cukup fokus pada pendidikannya saja. Shuichi memandang adik kecilnya, Azusa, dengan tatapan lembut. Ia menasihati Azusa agar tumbuh menjadi anak yang baik, tidak menyusahkan ibu mereka, dan selalu mendengarkan setiap perkataan sang ibu. Di sekolah, keadaan semakin memburuk ketika kekasihnya mulai didekati oleh seorang pria yang lebih berpengaruh. Situasi itu membuat Shuichi semakin menjadi bahan ejekan, dan ia kembali menjadi sasaran perundungan. Beberapa teman sekelasnya mendorong dan memukulinya. Merasa terganggu karena Shuichi kerap ikut campur setiap kali melihat ketidakadilan. Bagi mereka, tindakan Shuichi bukanlah bentuk keberanian, melainkan sikap sok pahlawan yang dianggap menyebalkan. Seorang murid dengan nada tajam dan penuh ejekan menyebutnya pecundang, anak lemah yang terlalu banyak bermimpi menjadi pahlawan dan menyelamatkan orang lain. Dengan wajah yang tampak terpaksa dan diliputi kegelisahan, kekasih Shuichi memintanya untuk tidak lagi membuat para siswa itu marah. Ia menegaskan agar Shuichi berhenti mencampuri urusan yang tidak sanggup ia hadapi. Ia juga menyampaikan bahwa Shuichi sebaiknya melupakan dirinya dan mulai memikirkan serta mengurus hidupnya sendiri. Sepulang sekolah pada sore yang diguyur hujan, jalanan dipenuhi suara kendaraan yang berlalu lalang. Sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi di jalur utama. Di saat yang sama, Shuichi telah melangkah ke tengah jalan tanpa benar-benar menyadarinya. Pikirannya dipenuhi kekacauan hingga ia kehilangan fokus. Ketika akhirnya ia tersadar, sebuah truk sudah melaju cepat ke arahnya dan jaraknya terlalu dekat untuk dihindari. Seketika, Shuichi tertabrak truk yang melaju kencang. Tubuhnya terhempas ke jalan dan terluka parah, hingga darah mengalir membasahi jalanan. Orang-orang di sekitar berteriak panik, dan menatap Shuichi yang tergeletak dengan luka yang sangat parah. Dengan sisa napas yang semakin menipis, penyesalan memenuhi dirinya. Shuichi merasa marah pada kelemahannya sendiri dan menyesali kenyataan bahwa ia tidak mampu menjaga adik kecilnya, Azusa, serta ibunya seperti yang telah ia janjikan. Di ambang kesadarannya yang kian memudar, sebuah harapan terakhir terlintas di benaknya. Jika memang ada kehidupan setelah ini, Shuichi ingin terlahir kembali dengan kekuatan yang cukup agar ia bisa melindungi orang-orang yang ia sayangi dengan tangannya sendiri. Di sebuah benua sihir bernama Arcanas, seorang pria berambut putih berdiri di hadapan kerumunan besar. Dengan suara lantang dan penuh wibawa, ia mengumumkan bahwa hari itu adalah momen suci, acara berkah yang dianugerahkan oleh para dewa. Seorang pria berambut putih menjelaskan bahwa setiap anak yang di bawah usia 6 tahun wajib menyerahkan barang paling berharga miliknya sebagai persembahan kepada para dewa. Ia menegaskan bahwa persembahan tersebut harus diberikan dengan tulus dan diterima oleh para dewa, karena hanya persembahan yang diterima yang akan membawa berkah bagi sang anak. Dengan wajah tersenyum, pria berambut putih itu menambahkan bahwa para dewa akan mengirim roh utusan sebagai perantara. Roh tersebut akan mendeteksi elemen sihir yang tersembunyi dalam diri setiap anak dan memberikan kesempatan bagi mereka yang terpilih untuk menjadi seorang penyihir. Ia kemudian mempersilakan anak-anak yang ingin menerima berkah para dewa untuk maju, dan menuliskan nama mereka sebagai tanda kesiapan mengikuti ritual suci tersebut. Seorang anak laki-laki dengan wajah penuh harapan bertanya kepada ibunya apakah permen kesayangannya bisa dijadikan persembahan, dan apakah para dewa akan tetap memberinya sihir jika ia menyerahkannya. Sang ibu tersenyum tipis. Ia menjelaskan dengan lembut bahwa persembahan yang diterima biasanya berupa permata atau benda berharga yang mahal. Terlihat seorang wanita berambut coklat datang bersama anaknya. Mereka membawa perhiasan indah yang berkilau, menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang yang hadir memuji persembahan yang mereka bawa, menyebutnya begitu mewah dan luar biasa. Wanita berambut coklat itu menjawab dengan penuh keyakinan bahwa semakin besar dan berharga persembahan yang diberikan, semakin besar pula kemungkinan untuk memperoleh berkah dari para dewa. Tak lama kemudian, keluarga Rian juga terlihat hadir untuk mengikuti ritual persembahan. Mereka berjalan dengan sikap tenang menuju tempat upacara, membawa sesuatu yang tampak telah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang hadir menatap keluarga Rian dengan penuh perhatian. Di antara kerumunan, terdengar bisik-bisik yang menyebarkan rumor bahwa keluarga tersebut rela menghabiskan hampir seluruh kekayaan mereka demi memperoleh berkah dari para dewa.
Sebagian orang mulai mengejek dengan nada meremehkan. Mereka beranggapan bahwa jika keluarga Rian sampai mempertaruhkan segalanya hanya untuk sebuah berkah, maka kegagalan akan menjadi sesuatu yang sangat tragis bagi mereka. Terlihat seorang pria berambut putih bernama Holt Rian, kepala keluarga Rian, berdiri dengan sikap tegar di tengah sorotan banyak mata. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya menyimpan beban yang tidak ringan. Di dalam hatinya, ia diliputi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa keputusan yang diambilnya merupakan risiko yang sangat besar, hampir mempertaruhkan segalanya. Meski demikian, ia tetap melangkah maju demi masa depan keluarga Rian. Terlihat seorang anak laki-laki bernama Lucas Rian, anak keenam dari keluarga Rian, berdiri dengan sikap tenang. Di sampingnya ada Julia Rian, anak ketujuh sekaligus adik perempuannya. Holt Rian menaruh harapan besar pada keduanya. Ia percaya bahwa Lucas dan Julia adalah anak-anak paling berbakat dalam keluarganya. Dalam keyakinannya, jika ada yang mampu menerima berkah tingkat tinggi dari para dewa, maka dua anak itulah yang paling berpeluang mendapatkannya. Beberapa waktu kemudian, seorang pria berambut putih mengumumkan bahwa peserta berikutnya yang akan melakukan persembahan adalah Julia dari keluarga Rian. Dengan langkah tenang dan penuh keyakinan, Julia berjalan mendekati altar persembahan. Julia mengangkat sebuah mahkota yang selama ini menjadi benda kesayangannya. Tanpa ragu, ia meletakkannya di atas altar sebagai persembahan kepada para dewa. Mahkota itu berkilau lembut di bawah cahaya, menjadi simbol dari sesuatu yang berharga yang ia relakan demi memperoleh berkah. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar langit di atas altar saat proses persembahan berlangsung. Suara gemuruh mengguncang udara, membuat kerumunan tersentak kaget. Julia yang berada tepat di hadapan altar terdiam sesaat. Sorot matanya membesar ketika cahaya petir menyinari sekelilingnya. Namun ia tetap berdiri di tempatnya, menahan keterkejutan di tengah momen sakral tersebut. Orang-orang yang hadir terkejut ketika Julia mendapatkan berkah level 7. Selama 12 tahun terakhir, belum pernah ada yang menerima tingkat setinggi itu. Mereka segera memuji Julia dan menyebut bakatnya luar biasa. Banyak yang juga mengatakan bahwa keluarga Rian benar-benar sedang dilimpahi keberuntungan besar. Setelah proses persembahan selesai, Julia tiba-tiba merasa kebingungan saat mendengar sorakan yang menggema dari segala arah. Ia berdiri diam di hadapan altar, belum sepenuhnya memahami mengapa semua orang bersorak begitu antusias. Orang-orang yang hadir kemudian menyadari bahwa keluarga Rian belum menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk persembahan Julia. Sebagian besar harta yang telah disiapkan masih disimpan karena akan dipersembahkan untuk anak berikutnya, yaitu Lucas. Terlihat Holt sedang membenarkan dasi Lucas dengan hati-hati. Ia memberi isyarat bahwa sekarang giliran Lucas untuk melakukan persembahan. Lucas mengangguk, siap melangkah maju. Lucas membuka kotaknya untuk mengambil benda yang akan dipersembahkannya. Dengan tenang dan penuh percaya diri, Lucas menggenggam pedang Vulcanus leluhur sihir mereka, yang dikenal sebagai senjata sang dewa api. Orang-orang yang hadir terkejut dan sulit mempercayai bahwa benda seberharga itu benar-benar akan dipersembahkan. Dengan wajah tersenyum, Julia memberi dukungan kepada kakaknya, Lucas, agar ia melakukan yang terbaik. Lucas berjalan menuju altar persembahan dengan langkah tenang dan penuh percaya diri. Begitu barang persembahan diletakkan di atas altar, sebuah formasi sihir tiba-tiba aktif. Cahaya berpendar dari simbol-simbol yang muncul, menandakan dimulainya ritual berkah. Tiba-tiba, di luar, warna langit mulai berubah seolah terbakar. Nuansa merah dan oranye menyelimuti cakrawala, menciptakan pemandangan yang menegangkan. Orang-orang yang hadir mulai merasa khawatir, karena pemandangan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam hati, mereka bertanya-tanya apakah fenomena ini menandakan berkah tertinggi, level 9. Tiba-tiba, dari altar persembahan, muncul kobaran api yang menyelimuti Lucas. Api itu berpendar dengan intensitas luar biasa, membungkus tubuhnya seolah menandai kekuatan sihir yang luar biasa. Saat diselimuti kobaran api, Lucas terkejut ketika sebuah nyala api kecil menempel di tangannya. Karena nyala api kecil yang menempel, tiba-tiba sebuah kobaran api menyelimuti tangan Lucas. Ia terkejut melihat api itu membara di lengannya. Lucas berteriak kesakitan saat panas kobaran api menyelimuti seluruh tubuhnya. Api itu membara sangat besar, membuat sorot mata Lucas terbuka lebar dalam kesakitan. Beberapa saat kemudian, situasi mulai kembali normal. Kobaran api perlahan memudar dan fenomena yang menakjubkan itu menghilang, meninggalkan keheningan yang tegang di sekitar altar. Orang-orang yang hadir merasa heran, karena roh utusan yang seharusnya muncul tidak tampak sama sekali. Kejadian itu meninggalkan kebingungan di tengah kerumunan.
Sementara pandangan mereka tetap tertuju pada Lukas. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras dari altar menghantam udara di sekitarnya. Dorongan kekuatan itu membuat Lukas terlempar jauh. Terlihat Lukas terjatuh tak sadarkan diri akibat ledakan itu. Tubuhnya terbaring di tanah, sementara debu dan puing masih berterbangan di sekeliling altar. Seketika, keluarganya berlari panik, dipenuhi kekhawatiran melihat kondisi Lukas yang terjatuh tak sadarkan diri. Mereka berusaha mendekat secepat mungkin, hati dipenuhi cemas dan ketakutan. Seorang pria berambut putih yang memimpin acara tampak khawatir. Ia sulit mempercayai bahwa seseorang bisa ditolak mentah-mentah oleh para dewa, meskipun telah mempersembahkan barang yang sangat berharga. Acara persembahan untuk mendapatkan berkah ditutup dengan suasana haru. Keluarga Ryan meneteskan air mata, terhanyut oleh kesedihan karena salah satu anak mereka terluka parah akibat ledakan yang muncul tiba-tiba. Di suatu wilayah kekuasaan Dewa Api, terlihat sang dewa memukul dengan keras untuk melampiaskan kemarahannya. Dengan wajah penuh amarah, Dewa Api menilai bahwa keluarga Ryan berani-beraninya mempersembahkan pedang yang hampir membahayakan dirinya. Bahkan kini, ujung pedang itu masih meninggalkan bekas luka dari saat ia dipotong. Dengan nada tegas, Dewa Api menegaskan bahwa tindakan keluarga Ryan tidak bisa dimaafkan. Terlihat para pengikut Dewa Api bergegas, berusaha menenangkan amarah sang dewa. Mereka meniupkan udara agar kemarahan Dewa Api sedikit mereda. Dewa Api menilai keluarga Ryan dengan dingin. Ia berkata bahwa mereka seharusnya bersyukur, karena ia hanya membakar jiwa anak itu hingga habis, tanpa merusak lebih jauh. Seorang pengikut Dewa Api menatap dengan cermat sebuah jiwa yang akan memasuki tubuh anak itu. Ia segera memberitahukan hal tersebut kepada Dewa Api, lalu bertanya apakah jiwa itu juga harus dibakar. Dewa Api menjawab dengan tegas bahwa tidak perlu repot menghilangkan serangga dari luar. Pandangan Dewa Api tertuju pada persembahan di altar. Ia menilai bahwa saat ini, hal yang paling penting adalah memeriksa benda tersebut. Terlihat sebuah jiwa dari dunia lain mulai memasuki tubuh Lukas. Cahaya lembut dan energi aneh menyelimuti dirinya, menandakan perpindahan kekuatan yang luar biasa sedang berlangsung. Tiba-tiba, mata Lukas terbuka, memancarkan cahaya yang sangat terang. Di suatu wilayah kekuasaan Dewa Perang, terlihat sang dewa sedang berlatih dengan intens. Tiba-tiba, Dewa Perang merasakan adanya pengawasan. Ia membuka matanya lebar, menatap sekeliling dengan waspada, siap menghadapi siapapun yang mengintainya. Kemudian, Dewa Perang melangkah di udara dengan tenang, tubuhnya seolah melayang. Namun tiba-tiba, setiap langkahnya memicu retakan di ruang di sekitarnya, menandakan kekuatan luar biasa yang mengalir dari dirinya dan mengguncang sekitar. Beberapa saat kemudian, Dewa Perang sudah berhadapan dengan sosok yang selama ini mengawasinya. Dari pandangannya, sosok itu adalah monster yang menjadi sumber kekuatan yang menguasai dunia ini. Dengan tegas, Dewa Perang memperingatkan bahwa sosok monster tersebut tidak boleh menghalanginya untuk menaiki tingkatan kekuatan yang lebih tinggi. Tanpa berpikir panjang, Dewa Perang melesat dengan kecepatan luar biasa menuju sosok monster itu. Tubuhnya menembus udara dengan cepat. Tak lama kemudian, Dewa Perang sudah berada tepat di hadapan sosok monster itu. Tubuhnya siap meluncurkan pukulan dengan kekuatan penuh. Seketika, tubuh sosok monster itu hancur berlubang akibat pukulan dahsyat Dewa Perang. Ledakan energi menyebar ke sekeliling, menegaskan kekuatan luar biasa dari serangannya. Dengan wajah tersenyum percaya diri, Dewa Perang menilai bahwa kekuatan sumber yang menguasai dunia ternyata jauh lebih lemah dari yang ia bayangkan. Dari kejauhan tempat Dewa Perang berdiri, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dan mulai mendekat ke arahnya. Terlihat seorang roh penjaga milik Dewa Perang menangis, terbang dengan cepat menuju dirinya. Dewa Perang menolak pelukan roh penjaganya. Dengan tegas, ia menghentikan roh penjaga. Namun tiba-tiba, Dewa Perang merasakan sebuah aura yang sangat familiar. Padahal sosok itu seharusnya sudah musnah. Kebingungan melanda dirinya, dan di dalam hati ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di benua Arcanas. Roh penjaga itu memperlihatkan situasi di benua Arcanas kepada Dewa Perang. Ia melihat bahwa kini Dewa Api sangat dihormati oleh manusia di benua tersebut, kekuasaannya menjadi pusat perhatian dan dipuja oleh seluruh penduduk. Dengan wajah penuh kebingungan, Dewa Perang menyadari dalam hatinya bahwa 1000 tahun lalu, ilmu bela diri menguasai dan mengalahkan sihir. Namun kini, ia heran dan bertanya-tanya mengapa Vulcanus, sang Dewa Api, justru dihormati dan dipuja di benua Arcanas. Roh penjaga menatap Dewa Perang dengan serius dan berkata bahwa ia tidak boleh terlalu terobsesi dengan ilmu bela diri. Menurut roh itu,
Dewa-dewa yang lemah seperti itu tidak akan pernah berani mengamuk. Dewa Perang mengangguk pelan, kemudian menanggapi dalam hatinya bahwa menyebarkan ilmu bela diri juga merupakan beban yang berat baginya. Tanggung jawab itu bukan hal mudah, karena harus menjaga keseimbangan dan memastikan manusia menggunakan kekuatan itu dengan benar. Meskipun ia tidak peduli dengan kemajuan ilmunya sendiri, Dewa Perang merasa memiliki kewajiban untuk menurunkannya. Makhluk-makhluk kecil seperti manusia harus mendedikasikan diri mereka untuk berlatih, mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia. Akhirnya, Dewa Perang memutuskan untuk turun ke benua Arcanas. Sementara itu, terlihat Lukas perlahan membuka matanya. Pandangan Lukas tertuju pada sebuah cahaya di langit. Lalu ia tersentak ketika mendengar sebuah suara yang memanggil namanya. Tiba-tiba, Dewa Perang muncul tepat di hadapan Lukas. Wajahnya tersenyum penuh wibawa. Lukas yang melihat tingkah laku Dewa Perang. Seketika, perasaan aneh menyelimuti dirinya, membingungkan hati dan pikirannya. Dengan wajah tegas penuh wibawa, Dewa Perang memperkenalkan dirinya sebagai Mars. Ia menatap Lukas dengan serius dan memberitahukan bahwa dirinya akan memberikan berkah Dewa Perang kepadanya, menandai awal dari kekuatan baru yang akan diterima Lukas. Tiba-tiba, sebuah cahaya menembus pikiran Lukas dengan kekuatan dahsyat. Dorongan energi itu begitu kuat sehingga tubuhnya terseret dan terlempar. Berkah yang diberikan oleh Mars adalah berkah Dewa Perang tingkat 9. Kemampuannya sebelumnya dalam ilmu bela diri sepenuhnya dihapus, melepaskan batasan lama dan membuka potensi baru yang tak terbatas bagi Lukas. Dengan wajah kebingungan, Lukas merenung dalam hatinya tentang berkah Dewa Perang level 9 yang baru diterimanya. Namun Lukas merasa aneh saat melihat tubuh roh utusan yang dikirim oleh Dewa Perang sangat berotot. Dengan wajah khawatir dan tubuh yang gemetar, Lukas merenung dalam kebingungan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, yang kini berada dalam tubuhnya bukan lagi Lukas yang lama, melainkan Shuichi yang telah bereinkarnasi ke dalam tubuhnya. Shuichi teringat bahwa dirinya telah meninggal setelah ditabrak truk. Dalam hatinya, pertanyaan mulai muncul, kenapa ia masih hidup, dan bagaimana bisa berada dalam tubuh Lukas sekarang. Tiba-tiba, Shuichi merasakan sakit yang tajam saat semua ingatan dari tubuh asli Lukas mengalir ke pikirannya, memunculkan kembali kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh tubuh aslinya. Dengan wajah sedih, Shuichi merenung dalam hatinya, bertanya-tanya apakah para dewa sedang bermain-main dengan hidupnya. Keraguan dan kesedihan menyelimuti dirinya, membuatnya merasa tak berdaya di tengah takdir yang misterius ini. Shuichi mulai memikirkan hal-hal negatif dalam hatinya. Reinkarnasi menjadi anak yang ditolak oleh dewa di dunia sihir, membuatnya merasa bahwa dirinya akan diusir dari keluarga. Ia merasakan hidupnya sekarang lebih menyedihkan bahkan dibandingkan kehidupan yang ia jalani sebelumnya. Shuichi yang dipenuhi rasa rindu, merenung dalam hatinya, berharap agar ibunya dan adik kecil Azusa dapat menjalani hidup dengan nyaman berkat uang asuransi yang ia tinggalkan. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang dimaksud dengan berkah Dewa Perang, sambil menambahkan bahwa dirinya sama sekali tidak memahami ilmu bela diri yang kini mengalir dalam tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah permen lollipop terjatuh. Julia menatap kakaknya dengan wajah bahagia karena Lukas, atau tubuhnya yang kini ditempati Shuichi, telah terbangun. Saat rasa lega itu membanjiri hatinya, air mata perlahan menetes di pipinya, menandakan kebahagiaan yang tak terbendung. Dengan cepat, Julia berlari dan memeluk kakaknya erat-erat. Tangisnya pecah sangat keras, campuran antara lega, bahagia, dan rasa takut yang akhirnya terlepas. Dengan wajah yang basah oleh air mata, Julia berkata sambil menangis bahwa ia mendengar dari orang-orang bahwa kakaknya mungkin tidak akan bangun. Rasa khawatir itu telah membebani hatinya sepanjang waktu, dan kini semua kekhawatiran itu tumpah bersama tangisnya. Dengan wajah tersenyum, Shuichi mengelus kepala adiknya Julia dan menenangkannya. Ia berkata bahwa sekarang ia baik-baik saja dan meminta Julia berhenti menangis. Dalam hati, Shuichi memperhatikan reaksi adiknya, Lukas, dan teringat pada adik kecilnya, Azusa. Ia yakin bahwa Azusa pasti sangat sedih karena kematiannya. Shuichi berjanji dengan tegas bahwa karena dirinya telah bereinkarnasi ke tubuh ini, ia akan melindungi semua yang dimilikinya sekarang dengan seluruh kemampuannya. Ia menambahkan bahwa dirinya berhutang banyak kepada Dewa Perang. Di sebuah tempat yang sunyi berdiri sebuah altar persembahan. Di atasnya terdapat patung dewa yang tampak utuh dan tenang. Tidak ada tanda kerusakan atau keanehan apapun. Permukaannya bersih dan rapi seolah baru saja dirawat. Tiba-tiba, terlihat patung dewa itu mulai mengeluarkan darah dari kedua matanya.
Darah itu terus mengalir hingga mencapai tangan patung dewa yang terulur, seperti sedang meminta sesuatu. Darah itu kemudian berkumpul dan membentuk genangan di telapak tangannya, menciptakan pemandangan yang menyeramkan. Tiba-tiba, dari genangan darah yang terkumpul di telapak tangan patung dewa, muncul sosok seorang wanita berambut hijau. Tubuhnya perlahan terbentuk dari darah itu. Seorang wanita berambut hijau teringat pada sosok Mars, sang dewa perang. Ia menyadari bahwa aura milik Mars kini telah lenyap dari dunia ini. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya apakah Mars telah mati atau justru meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Seorang wanita berambut hijau merasakan bahwa kekuatannya akan segera pulih. Perasaan itu membuatnya tersenyum puas, karena ia tidak lagi perlu khawatir tentang apapun yang mengancamnya. Dengan wajah tersenyum penuh keyakinan, seorang wanita berambut hijau itu merasa tidak perlu takut lagi. Kekuatannya hampir pulih sepenuhnya dan aura Mars, sang dewa perang, sudah lenyap dari dunia ini. Ia yakin tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Sekarang ia percaya bisa menguasai dunia ini dengan mudah. Sembilan tahun kemudian, di rumah keluarga Ryan, terlihat Lukas kini telah tumbuh menjadi remaja yang lebih tinggi dan dewasa. Di halaman rumah, ia berdiri dengan wajah tersenyum karena ingin menjemput adik kecilnya Julia yang sedang pulang dari latihan sihir. Namun dari belakang, sebuah sihir mulai mengincar Lukas. Sebuah tanaman hitam berduri mulai mengejar Lukas. Namun Lukas mulai menyadari bahwa ada seseorang yang berniat menyerangnya dari belakang. Nalurinya segera bereaksi. Namun Lukas tidak menghindari serangan itu. Ia justru sengaja membiarkan dirinya terkena sihir yang datang dari belakang, seolah ingin memastikan sesuatu dari serangan tersebut. Dalam pikirannya, Lukas mulai menyadari bahwa hanya satu orang yang biasa melakukan hal seperti ini kepadanya. Orang itu adalah Jeremy. Terlihat Jeremy Ryan, anak keempat di keluarga Ryan. Murid sihir dengan berkah level 5. Saudara tiri Lukas. Dengan wajah mengejek, Jeremy berkata bahwa sekarang Lukas adalah anak yang dibuang oleh para dewa dan akhirnya mereka bertemu lagi. Ia lalu bertanya apakah Lukas belum juga diusir dari keluarga. Jeremy menegaskan bahwa sebelumnya ia sudah mengatakan hanya penyihir dari keluarga mereka yang boleh berada di halaman belakang ini. Tiba-tiba Jeremy menambah kekuatan pada tanaman hitam berduri yang mengikat Lukas, sehingga ikatannya menjadi semakin kencang. Dengan wajah tersenyum mengancam, Jeremy menegaskan bahwa ia akan mematahkan beberapa tulang rusuk terlebih dahulu agar Lukas jerah. Seketika Lukas mengeluarkan teriakan pelan dengan nada datar, berpura-pura seolah ia kesakitan. Lukas mengatakan bahwa adiknya Julia sebentar lagi akan pulang dari latihan sihir. Ia menambahkan bahwa sekarang sudah waktunya menjemputnya dan ia harus pergi. Seketika ekspresi Lukas berubah dan tatapannya menjadi tajam. Ia mengancam Jeremy bahwa jika tidak segera melepaskannya, maka ia akan menggoreng Jeremy dengan petir. Dengan wajah ketakutan dan mulai panik, Jeremy berkata dengan nada gemetar bahwa Lukas hanyalah orang lemah. Ia menambahkan bahwa Lukas selama ini hanya bisa dilindungi oleh adiknya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak takut pada ancaman petir. Tiba-tiba awan menjadi mendung dan petir menyambar dengan cepat ke arah Jeremy. Kilatan itu mengenai tubuhnya hingga keadaan gosong dan terkejut. Seorang pelayan pandangannya tertuju kepada Jeremy yang tidak sadarkan diri langsung merasa khawatir dan bergegas mendekatinya. Dengan wajah tersenyum, Julia mengatakan bahwa ia akan melepaskan tanaman yang menjerat kakaknya. Lukas mengelus kepala Julia dan memuji bahwa adiknya sangat hebat. Dengan wajah tersenyum, Lukas menegaskan bahwa mereka menyerang agar Jeremy jerah dan tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dengan wajah kesakitan, Jeremy hanya bisa terdiam tanpa mampu membalas perkataan itu. Dengan cepat Jeremy dan pelayannya berlari kabur meninggalkan tempat itu. Dengan wajah tersenyum, Lukas bertanya apakah Julia menahan kekuatan petirnya tadi. Julia menjawab bahwa jelas kakak mampu menghajar mereka. Ia lalu bertanya mengapa kakak tidak membalas serangan itu sejak awal. Dengan wajah tersenyum, Lukas menjawab bahwa sebelumnya ia sudah mengatakan agar Julia merahasiakan kekuatan aslinya, karena itu adalah rahasia di antara mereka berdua. Ia lalu bertanya apakah Julia akan selalu melindunginya. Dengan wajah tersenyum, Julia mengangguk dan berkata bahwa ia akan selalu melindungi kakak. Shuichi menyadari bahwa sekarang sudah 9 tahun berlalu sejak ia bereinkarnasi ke tubuh Lukas. 9 tahun lalu pada hari ia terbangun, ayah Lukas datang berkunjung. Saat itu Shuichi yakin bahwa dirinya akan diusir dari keluarga, karena tidak mampu memenuhi harapan ayahnya. Namun, ayah Lukas saat itu memeluknya sambil menangis dan mengatakan bahwa ia bersyukur, karena yang terpenting adalah Lukas sudah bangun. Shuichi menilai bahwa ayah Lukas yaitu Holt Ryan adalah pemimpin pasukan ksatria.
Karena itu, Holt jarang memiliki waktu di rumah bersama anak-anaknya. Namun menurut Shuichi, Holt adalah seorang ayah yang sangat baik dan perhatian terhadap Lucas serta anak-anak lainnya. Saat itu Holt mengetahui bahwa Lucas mulai belajar bela diri. Ia segera mengirim surat kepada Lucas yang berisi informasi penting. Dalam surat itu tertulis bahwa ada beberapa buku tua tentang ilmu bela diri di perpustakaan rumah mereka. Holt berharap buku-buku itu dapat membantu latihan Lucas. Berkat surat dari Holt, Shuichi memutuskan untuk membuat sebuah rencana gila. Saat itu para pelayan mulai menyadari bahwa Lucas sering menghilang dan mereka mulai mencarinya ke seluruh rumah. Terlihat seorang pelayan wanita berambut abu tanpa khawatir, karena Lucas masih kecil namun, setiap hari ia keluar pergi sendirian. Seorang pelayan wanita berambut coklat merespons bahwa tidak perlu khawatir, karena Lucas tidak bisa menggunakan sihir. Menurutnya cepat atau lambat Lucas akan diusir dari keluarga Ryan. Seorang pelayan berambut coklat angkat bicara, bahwa akhir-akhir ini tanah sering bergetar. Seorang pelayan wanita berambut abu menanggapi dan setuju dengan perkataan itu. Ia lalu bertanya apakah ada seseorang yang sedang berlatih sihir di bawah tanah. Terlihat Lucas dengan wajah kelelahan, karena terus memukul tanah di bawah tanah, untuk membuat sebuah ruangan rahasia. Lucas menyadari bahwa sudah lebih dari 6 bulan ia menggali di bawah kamar yang ia tempati untuk membuat tempat latihan rahasia. Ruang bawah tanah itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ruang belajar, ruang latihan, ruang penyimpanan, dan kamar mandi darurat. Lucas menilai bahwa ia telah menghabiskan hampir seluruh uangnya untuk membeli peralatan. Karena kehabisan dana, ia hanya mampu membeli bak mandi sederhana untuk kebutuhan darurat. Setelah tempat latihan itu sudah jadi, Lucas diam-diam mulai berlatih setiap hari di ruang bawah tanah yang ia bangun sendiri. Terlihat Lucas sedang menyiapkan ramuan sihir untuk mandi di ruang bawah tanahnya. Dengan tenang Lucas memejamkan mata berendam di bak berisi ramuan sihir. Panasnya meresap ke tubuhnya dan menenangkan otot yang tegang. Ia menilai bahwa dalam ilmu bela diri, cara ini paling efektif untuk latihan. Menurut Lucas sekarang, ia bisa menerima serangan dari penyihir level 5 ke bawah tanpa terluka sedikitpun. Dengan wajah serius, Lucas menilai bahwa kekuatan bertahannya sudah lumayan baik. Namun ia merasa kekuatannya untuk menyerang belum sebanding dengan pertahanan. Lucas berjalan mendekat sambil menatap target latihan. Setiap langkahnya tenang sambil membawa pedangnya. Mata tetap menatap target latihan dengan fokus penuh. Dengan cepat, Lucas meluncurkan tebasan beruntun ke target latihan. Setiap gerakan presisi dan bertenaga, hampir tak terlihat oleh mata biasa. Lucas berpikir untuk menguji serangan tombaknya. Dengan cepat, pandangan Lucas tertuju pada sebuah tombak di dekatnya. Lucas, dengan menggenggam tombaknya, bersiap menyerang target yang berada di belakangnya. Tubuhnya tenang, mata fokus, dan energi terkonsentrasi pada setiap gerakan. Dengan cepat, serangan beruntun tombak Lucas tepat mengenai target. Setiap tusukan mengenai sasaran dengan presisi sempurna. Seketika, target latihan hancur tanpa tersisa akibat serangan Lucas. Debu dan pecahan beterbangan, meninggalkan ruang kosong di tempatnya berdiri. Dengan tenang, Lucas menilai dalam pikirannya bahwa teknik pedang dan tombaknya sudah cukup. Hari ini ia memutuskan untuk melatih teknik tinju saja. Menurut Lucas, selama 9 tahun ini kemampuannya terus meningkat. Namun ada satu hal yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Lucas mendengar bahwa di sebuah buku tertulis, seorang ahli bela diri pasti akan mencapai batas kekuatannya setelah menguasai kemampuan hingga level tertentu. Ia juga membaca bahwa satu-satunya cara menembus batas itu hanyalah dengan mencapai pencerahan. Lucas menyadari bahwa untuk mendapatkan pencerahan sangat sulit. Ia menambahkan bahwa banyak ahli bela diri yang menyerah saat mempelajari ilmu bela diri, sehingga jarang ada manusia yang benar-benar belajar bela diri, padahal kekuatannya sama hebatnya dengan sihir. Tapi sekarang Lucas berbeda dibandingkan orang lain. Ia benar-benar berlatih bela diri. Lucas memejamkan matanya, menarik napas, dan mengepalkan tangannya, bersiap untuk berlatih teknik tinju. Seketika Lucas membuka matanya, tatapannya menjadi tajam menatap target latihan. Dengan cepat, pukulan diluncurkan dengan sangat keras. Seketika, dinding di bawah tanah retak akibat pukulan Lucas. Lucas bersyukur karena levelnya terus naik tanpa hambatan, dan ia sama sekali tidak menemui batas dari dirinya. Menurut Lucas, hal ini adalah berkah dari Dewa Perang yang membuatnya tak memiliki batas dalam ilmu bela diri. Tiba-tiba, suara jam berbunyi nyaring di ruangan bawah tanah. Lucas yang mendengar suara jam teringat bahwa Holt akan pulang malam ini, jadi seluruh keluarga akan makan bersama. Di saat malam tiba, Lucas berjalan menuju ruang makan. Terlihat seluruh keluarga Ryan sedang menunggu kedatangan Lucas. Dengan wajah tersenyum,
Holt berkata bahwa sudah setengah tahun sejak terakhir kali bertemu Lukas. Ia mempersilakan Lukas duduk, karena mereka sudah menunggunya. Lukas mengangguk mengerti, lalu berjalan untuk duduk. Dengan wajah tersenyum, Holt berkata bahwa kabarnya Akademi Sihir Aran tahun ini akan membuka Departemen Ilmu Bela Diri khusus tahun ini. Ia menambahkan bahwa ayah akan memasukkan Lukas ke akademi. Ia menjelaskan bahwa ilmu bela diri memang sulit, tapi yakin Lukas pasti bisa. Ia mengingatkan Lukas untuk mempersiapkan semuanya demi ujian masuk minggu depan. Lukas yang mendengar perkataan ayahnya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia bertekad akan mempersiapkan semuanya sebaik-baiknya. Lukas dalam hatinya menilai bahwa tidak peduli di dunia manapun, ia harus kuat untuk melindungi hal-hal yang dicintainya. Namun menurutnya, ia tidak boleh terlalu mencolok agar tidak mencari masalah. Terlihat Julia mengangkat tangannya sambil tersenyum, menyampaikan kepada ayahnya bahwa ia ingin masuk ke Akademi Sihir bersama kakak Lukas. Dengan wajah tersenyum, Holt memuji semangat Julia. Namun ia menolak karena Julia belum berusia 11 tahun, usia yang cukup untuk mendaftar di Akademi Sihir Aran. Dengan wajah tenang, Julia menjelaskan bahwa di Akademi Sihir Aran ada program khusus yang tidak membatasi usia untuk masuk. Julia menambahkan bahwa sebenarnya ia sudah mendapatkan tawaran dari Akademi Sihir Aran untuk masuk ke program khusus. Dengan wajah tersenyum, Holt mengatakan bahwa reputasi anaknya sebagai jenius kini sudah sampai ke Akademi Sihir Aran. Ibu Lukas menanggapi sambil tersenyum. Mungkin saja akan lahir penyihir hebat di keluarga Ryan dalam waktu dekat. Jeremy melihat Lukas dan Julia diperlakukan sangat spesial. Ia pun kesal dan mengertakkan giginya. Dengan menopang kepalanya menggunakan tangan, Jeremy berkata dengan nada pelan bahwa ia mengerti Julia mendapatkan perlakuan spesial. Tapi ia bertanya-tanya mengapa orang seperti Lukas juga mendapat perlakuan spesial. Tiba-tiba, seseorang mencubit tubuh Jeremy. Tiba-tiba, membuatnya terkejut dan kesakitan. Seorang wanita berambut pirang meminta Jeremy untuk tenang dan berkata bahwa Jeremy tidak perlu khawatir. Terlihat seorang wanita berambut pirang tersenyum licik. Ia adalah Jessica Ryan, istri kedua kepala keluarga Ryan sekaligus ibu Jeremy. Jessica menjelaskan bahwa Jeremy tidak perlu khawatir, karena Lukas tidak tahu apakah ia akan lulus ujian atau tidak. Satu minggu kemudian, di pagi hari, keluarga Ryan berdiri di depan gerbang rumah pada hari keberangkatan Lukas dan Julia ke Akademi Sihir Aran. Dengan wajah sedih, ibunya menyampaikan agar Lukas dan Julia menjaga diri baik-baik. Ia menambahkan, setelah Lukas dan Julia menetap, ia akan menjenguk ke akademi sambil membawakan makanan kesukaan mereka. Ia berpesan agar kalian selalu saling menjaga satu sama lain. Ibunya memberikan 2 koin emas dan berkata agar mereka jangan melupakan koin keberuntungan itu, yang diberikan oleh ayah. Waktu itu, Holt menceritakan bahwa 2 koin ini didapatkan 10.000 tahun lalu, ketika ia berhasil mengalahkan monster sihir dari dinasti keberuntungan bela diri. Holt menjelaskan bahwa di bagian depan koin tergambar Kaisar pertama Mars, dan di belakangnya terukir senjata yang pernah digunakan Mars. Lukas merasa aneh saat menatap koin keberuntungan, karena wajah Mars dan tubuh berotot itu bisa terukir pada koin keberuntungan ini. Dengan wajah tersenyum, Holt berpesan agar Lukas dan Julia menyimpan koin keberuntungan itu. Ia menambahkan, jangan ada yang membiarkan koin itu jauh dari Lukas dan Julia. Lukas merasakan kehangatan ayahnya melalui kata-kata itu, seolah perlindungan dan doa tersimpan di dalam koin itu sendiri. Lukas merasakan bahwa di kehidupan saat ini, ia mendapatkan berkah memiliki keluarga sebaik ini. Dengan hati dipenuhi semangat, Lukas dan Julia memberi hormat kepada ayah dan ibu mereka sambil pamit. Suara mereka lembut namun tegas, mengatakan bahwa kini saatnya mereka berangkat, meninggalkan rumah. Beberapa jam kemudian matahari mulai tenggelam. Lukas dan Julia berjalan perlahan sambil mencari tempat yang pas untuk mendirikan tenda dan beristirahat sejenak sebelum malam tiba. Saat malam tiba, terlihat Fordon. Seorang pelayan, sibuk membakar makanan sambil tersenyum. Ia berkata dengan lembut bahwa jika mereka berangkat pagi-pagi, mereka seharusnya sudah bisa sampai di kota Daku, tempat Akademi Sihir Aran berada. Dengan wajah tersenyum dan mata membinar, Julia merasa bersemangat mendengar kabar itu. Ia menatap Fordon penuh rasa ingin tahu dan bertanya lembut, apakah ada hal menarik menunggu mereka di kota Daku. Dengan tenang, Fordon menceritakan bahwa di kota Daku terkenal dengan turnamen melempar bola. Fordon menambahkan bahwa di kota Daku juga dikenal sebagai kota makanan. Julia mendengar cerita Fordon, dan tanpa sadar bayangan tentang hal-hal yang ia sukai muncul di pikirannya. Senyum tipis terukir, dan air liur menetes perlahan dari sudut mulutnya, seolah kenikmatan itu sudah terasa meski hanya lewat imajinasinya. Dengan wajah tersenyum,
Lukas memberitahukan Julia bahwa air liurnya menetes. Tiba-tiba, Lukas merasakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ada kehadiran orang lain di sekitar mereka, membuat Lukas menjadi gelisah. Dengan wajah serius, Lukas mendeteksi 12 kuda dan 13 orang di sekitar mereka. Jaraknya 2 kilometer, dan mereka akan mendekat dengan cepat. Sebuah rasa waspada ringan menyelimuti pikirannya. Lukas bertanya kepada Fordon, di sekitar hutan, apakah banyak bandit? Dengan wajah tenang, Fordon menjawab, kemungkinan bertemu mereka sangat kecil. Lukas mulai merenung tentang teknik penempaan kekacauan. Ia menyadari bahwa teknik itu bukan hanya memberinya pertahanan dan pemulihan yang kuat, tapi juga membuat inderanya lebih tajam. Kesadaran itu membuatnya yakin bahwa deteksi yang barusan dilakukannya sama sekali tidak salah. Lukas menatap sekeliling dan menyadari kini mereka hanya berlima. Salah satunya seorang anak kecil. Sebuah kesadaran menumpuk di dalam dirinya. Mulai sekarang, ia harus lebih waspada dan bersiap menghadapi apapun. Dengan wajah tegas, Lukas berkata, ada kelompok misterius yang akan datang ke sini dengan kecepatan tinggi. Kita harus siap menghadapi mereka kapanpun. Orang-orang pun merasa heran. Bagaimana mungkin perkataan Lukas masuk akal? Padahal suara burung pun tak terdengar di sekitar mereka. Keheningan hutan membuat kata-katanya terdengar begitu sulit dipercaya. Fordon mengambil pedangnya, siap menghadapi apapun yang datang. Dengan wajah tegas, Fordon menginstruksikan para ksatria untuk mendengarkan Tuan Lukas sambil menekankan agar mereka bersiap menggenggam senjata masing-masing. Para ksatria menanggapinya dengan terpaksa mengikuti instruksi sambil menyimpan keraguan dalam hati, karena sulit percaya seseorang akan menyerang kamp di tengah keheningan hutan. Fordon menilai dalam pikirannya bahwa ia tidak tahu dari mana Tuan Lukas mendapatkan informasi itu. Namun ia tetap harus waspada daripada menyesal nanti. Tiba-tiba, terlihat wajah para bandit menakutkan dengan senyum sadis dan mata penuh amarah. Mereka menaiki kudanya dengan kecepatan tinggi dan mulai menyerang kamp Lukas. Para ksatria menatap sekelompok bandit dengan terkejut, bertanya-tanya dalam hati bagaimana mereka bisa sampai ke sini. Dengan wajah tersenyum, pemimpin bandit senang karena menemukan mangsa besar, sementara anak buahnya menanggapi bahwa pemimpin benar. Ternyata banyak bangsawan di mana-mana menjelang ujian masuk Akademi Sihir Aran. Para bandit pandangannya tertuju kepada Julia dan Lukas, menilai bahwa gadis kecil dan laki-laki itu pasti bisa dijual dengan mahal karena penampilan mereka yang menarik dan akan disukai banyak orang. Dengan wajah tegas, Fordon menggenggam pedangnya dan bertanya, apakah kalian tahu apa akibatnya kalau berani cari masalah dengan bangsawan? Dengan wajah tegas, pemimpin bandit memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua orang kecuali kedua anak itu. Para anak buah pemimpin bandit mengangguk mengerti. Tak lama kemudian, pertarungan antara para ksatria dan pemimpin bandit pun dimulai. Dengan cepat, Fordon menebas kepala salah satu bandit dengan presisi. Dengan tatapan tajam, Fordon berkata dengan tegas, serahkan semua ini padaku. Fordon dan para ksatria bertarung sengit melawan para bandit. Suara benturan senjata terdengar keras di tengah hutan. Pertarungan itu berlangsung tanpa ampun. Seolah kedua pihak sama sekali tidak berniat mundur. Fordon mulai khawatir melihat keadaan yang semakin buruk. Dengan suara tegas, ia meminta Tuan Lukas dan Nona Julia segera meninggalkan hutan itu sebelum keadaan semakin berbahaya. Situasi pun berubah menjadi sangat berbahaya. Beberapa ksatria dibakar hidup-hidup oleh para bandit, hingga mereka berteriak kesakitan karena panas yang menyiksa. Pemimpin para bandit ternyata seorang penyihir yang mampu mengendalikan api. Setiap serangannya memunculkan kobaran api yang membuat medan pertempuran semakin mengerikan. Dengan wajah penuh kekhawatiran, Fordon kembali menegaskan kepada Tuan Lukas dan Nona Julia agar segera pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Fordon terkena tebasan pedang. Tubuhnya tersentak dan darah pun mengalir dari lukanya. Lukas yang bersembunyi di balik semak-semak mulai merasa cemas melihat keadaan yang semakin genting. Dengan tubuh gemetar, Fordon berdiri di tengah kepungan para bandit yang mengelilinginya dari segala arah. Pemimpin bandit menatap Fordon dengan amarah. Karena Fordon telah membunuh banyak anak buahnya, ia bersumpah akan membakar Fordon hidup-hidup. Tubuh Fordon mulai melemah. Dengan napas berat, ia menegaskan kepada pemimpin bandit bahwa ia akan melindungi Tuan Lukas dan Nona Julia, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Lukas menatap dengan wajah khawatir. Ia menilai Fordon yang hanya memiliki kekuatan bela diri level 2, tidak memiliki harapan melawan seorang penyihir. Lukas sebenarnya ingin terus menyembunyikan kekuatannya. Namun keadaan yang semakin genting membuatnya ragu. Lukas menyadari bahwa Fordon adalah orang yang baik selain kedua orang tuanya. Lukas juga merasakan bahwa Fordon telah menjadi seperti keluarganya sendiri. Dengan perasaan yang kuat,
Lukas menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan keluarganya dibunuh di depan matanya. Lukas kemudian meminta Julia untuk segera bersembunyi. Dengan penuh tekad, Lukas berkata kepada Julia bahwa ia akan membantu Fordon. Julia mengangguk tanda mengerti. Terlihat Fordon masih bertarung dengan sengit menggunakan sisa tenaganya untuk menghadapi para bandit. Namun tak lama kemudian, Fordon mulai kelelahan dan akhirnya berlutut setelah mengalahkan banyak bandit. Dari belakang, seorang bandit melompat sambil mengangkat pedangnya untuk menusuk Fordon. Fordon menyadari bahwa serangan itu sudah tidak mungkin lagi ia hindari. Terlihat tubuh bandit itu terluka sangat parah. Fordon yang menyaksikannya langsung terkejut. Para bandit mulai cemas. Mereka tidak percaya bahwa hanya dengan satu serangan berupa lemparan batu seseorang bisa dibunuh. Satu persatu bandit mulai terbunuh oleh lemparan batu yang melesat sangat cepat. Kecemasan pun menyelimuti para bandit ketika mereka melihat serangan sederhana itu mampu membuat kawanan mereka terbunuh satu persatu. Terlihat Lukas dengan tatapan tajam sambil menggenggam sebuah batu. Ia diam-diam membantu Fordon melawan para bandit. Lukas menyadari bahwa ia memiliki serangan angin yang baru saja mencapai level 4. Menurutnya, menghabisi para bandit level 1 dengan serangan itu adalah hal yang mudah. Pemimpin bandit menatap mayat-mayat anak buahnya yang tergeletak di tanah. Ia bertanya-tanya dalam hati siapa yang telah melakukan semua ini. Pemimpin bandit menunjukkan wajah gemetar saat melihat anak buahnya mati dalam sekejap mata. Pemimpin bandit mulai merasa putus asa. Ia menggunakan sihir bola api untuk mengajak Fordon mati bersamanya. Seketika sebuah bola api besar melesat menuju Fordon. Fordon yang sudah kelelahan menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi mampu menghindari serangan itu. Dalam hatinya, ia mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu melindungi Tuan Lukas dan Nona Julia. Tiba-tiba, Lukas muncul dari arah depan untuk menolong Fordon. Ia menatap tajam sambil bersiap memukul sihir api yang melesat ke arahnya. Seketika, pukulan Lukas mengenai bola api itu dengan tepat sehingga kobaran api besar tersebut langsung menghilang. Fordon meneteskan air mata karena ia berhasil selamat dari kematian. Fordon mengarahkan pandangannya kepada Lukas. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah benar Tuan Lukas yang telah menolongnya. Pemimpin bandit mulai merasa cemas. Ia bertanya-tanya karena pemuda itu mampu membatalkan bola api miliknya hanya dengan satu pukulan. Pemimpin bandit tetap menunjukkan rasa percaya diri. Ia menilai bahwa bola api sebelumnya hanyalah sihir biasa. Ia masih memiliki sihir ular api yang lebih kuat. Namun tanpa sepengetahuannya, Lukas sudah berada di belakangnya. Lukas menatap tajam sambil berkata bahwa sekarang riwayat pemimpin bandit telah berakhir. Ketika Lukas melayangkan pukulan tepat ke arah pemimpin bandit, hingga pria itu berteriak kesakitan. Tiba-tiba tubuh pemimpin bandit lenyap seketika akibat pukulan Lukas. Fordon mengarahkan pandangannya kepada Lukas dengan penuh keterkejutan. Ia tidak percaya bahwa Tuan Lukas mampu membunuh seorang penyihir tingkat tinggi hanya dengan satu pukulan. Lukas dengan wajah tersenyum, memberitahukan kepada Fordon bahwa ia memiliki bakat dalam ilmu bela diri. Tiba-tiba Lukas dan Fordon menyadari ada sesuatu di sekitar mereka, sehingga keduanya menjadi waspada. Dari kejauhan terlihat sesuatu yang perlahan mulai tumbuh. Beberapa saat kemudian, sesosok monster mengerikan muncul dengan tatapan tajam. Lukas terkejut saat melihat sesosok monster mengerikan muncul di hadapannya. Lukas menyadari bahwa ia tidak boleh membiarkan Julia melihat monster mengerikan itu. Karena itu, ia memutuskan untuk segera membunuhnya. Dengan cepat, Lukas melompat tinggi dan bersiap melancarkan pukulannya. Seketika, pukulan kuat Lukas menghantam monster itu dengan tepat. Namun, Lukas terkejut ketika merasakan sesuatu yang aneh dari tubuh monster itu. Beberapa saat kemudian, dari tubuh monster itu muncul rantai-rantai yang menyerang orang-orang di sekitarnya. Namun Lukas dengan sigap menghindar dan bertahan dari serangan rantai-rantai tersebut. Monster itu menangkap manusia dengan rantainya, lalu memakannya tanpa ampun. Lukas bertanya-tanya dalam hati, makhluk mengerikan seperti apa monster itu sebenarnya? Lukas merasakan sesuatu yang aneh. Ia segera menggunakan kemampuannya untuk mendeteksi monster tersebut. Lukas mulai merasa cemas ketika menyadari bahwa di mata monster itu terdapat sebuah tanda yang digunakan untuk mengendalikan orang-orang mati. Lukas menyilangkan kedua tangannya. Kekuatan di sekitar tubuhnya melonjak dengan drastis. Ia menyadari bahwa pukulan saja tidak akan mampu melukai monster itu. Karena itu, Lukas memutuskan untuk menggunakan kemampuannya dengan sungguh-sungguh. Sesaat kemudian, monster itu melesat mendekati Lukas dengan tatapan ganas. Dalam satu gerakan cepat, Lukas melayangkan pukulan dahsyat yang menghantam tubuh monster itu tepat di sasaran. Hembusan angin di sekeliling mereka bergetar keras, seolah menunjukkan besarnya kekuatan yang dilepaskan Lukas.
Tak lama setelah itu, monster tersebut akhirnya tumbang dan tubuhnya hancur, hingga tidak menyisakan apapun. Lukas duduk di tanah lalu memejamkan matanya. Ia merasakan kelegaan karena situasi akhirnya menjadi aman. Dari kejauhan, Julia mengangkat tangannya lalu berlari mendekati Lukas sambil memanggil namanya. Tak lama kemudian, Julia dengan wajah penuh senyum memeluk Lukas dengan erat. Ia memuji Lukas karena mampu mengalahkan para bandit dan monster mengerikan itu. Di tengah hutan yang sunyi, Lukas tiba-tiba mendengar seseorang memohon pertolongan. Beberapa saat kemudian, Lukas menemukan seorang wanita berambut putih yang terikat di atas seekor kuda. Di tempat lain, terlihat banyak mayat tergantung. Suasana di tempat itu tampak sangat mengerikan. Seorang wanita berambut hijau berendam di dalam genangan darah sambil meminum darah tersebut. Ia menyadari bahwa sekitar 44 anak buahnya telah dibunuh oleh seseorang. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya siapa pelaku yang telah membantai mereka. Namun wanita berambut hijau itu tidak terlalu memedulikan kematian anak buahnya. Baginya yang paling penting hanyalah memulihkan kembali kekuatannya. Pada suatu malam, bulan dan bintang-bintang tampak bersinar terang di langit. Julia dan seorang wanita berambut putih sedang berbincang. Julia berkata bahwa nama wanita itu benar-benar Meya Rasta. Ia menambahkan bahwa dirinya pernah mendengar nama keluarga Rasta. Fordon merasa bahwa nama Rasta juga terdengar tidak asing baginya. Lukas kemudian menjelaskan bahwa keluarga Rasta dan keluarga Rian adalah keluarga bangsawan yang tinggal di dekat kota Daku. Setelah mendengar penjelasan Lukas, Julia pun mulai mengerti. Dengan rasa penasaran, Julia bertanya mengapa Meya diserang oleh para bandit. Tiba-tiba, Meya meneteskan air mata dengan wajah sedih. Ia teringat kejadian menyedihkan yang terjadi beberapa waktu lalu. Meya menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu tiba-tiba para bandit muncul dan menyerang kereta mereka. Para pengawal mereka dibunuh satu persatu oleh para bandit. Bahkan pelayannya sampai melindunginya dengan tubuhnya sendiri lalu tewas secara mengerikan di tangan para bandit. Saat itu Meya menjelaskan kepada para bandit bahwa ia adalah seorang bangsawan, tetapi mereka tidak memedulikannya. Dengan wajah sedih, Meya memeluk lututnya. Ia menjelaskan bahwa tujuan para bandit itu adalah menculik anak-anak bangsawan seperti mereka. Julia tersenyum lembut, lalu menenangkan Meya dengan mengatakan bahwa para bandit itu sudah mati. Lukas duduk mendekat kepada Fordon. Ia bertanya tentang pendapat Fordon mengenai perkataan yang tadi disampaikan oleh Meya. Fordon berpendapat bahwa para bandit itu kemungkinan besar adalah penjahat yang sudah sering melakukan kejahatan seperti sebelumnya. Ia menambahkan bahwa menurutnya para bandit memang telah mengincar anak-anak bangsawan. Dengan wajah kebingungan, Lukas merasa ada sesuatu yang aneh. Para bandit itu dapat menggunakan sihir dan bahkan memiliki kekuatan aneh untuk mengendalikan orang-orang mati. Fordon mendengar penjelasan Lukas lalu mulai merasa cemas, karena hal itu memang terdengar sangat tidak wajar. Lukas kembali menjelaskan bahwa menurutnya seolah ada iblis yang mengendalikan para bandit itu dari balik bayangan. Fordon berkata bahwa ia akan segera melaporkan hal ini kepada Tuan Duke, sehingga Tuan Lukas tidak perlu khawatir. Ia juga menambahkan bahwa jika keluarga Rasta diberitahu tentang kejadian yang menimpa Meya, mereka pasti bersedia bekerja sama. Lukas mendengar usulan untuk memberitahukan masalah ini kepada keluarga Rasta, dan ia pun setuju. Ia menambahkan bahwa dirinya juga memiliki rencana untuk ke depan agar dapat menghindari masalah seperti ini. Keesokan harinya, di perbatasan Kekaisaran Carmina, tepatnya di kota Daku. Dengan wajah kecewa, Julia mengeluh tentang rencana sebelumnya untuk menginap dan jalan-jalan di kota Daku. Lukas menjelaskan bahwa beberapa sekutu bandit kemarin mungkin masih berada di kota Daku. Ia menekankan bahwa demi keamanan, lebih baik mereka langsung pergi ke Akademi Sihir Aran. Dengan tegas, Lukas kembali menegaskan bahwa ini demi keselamatan mereka. Ia menambahkan agar Julia memahami pentingnya hal ini. Meya membenarkan penjelasan Lukas dan menekankan bahwa Julia seharusnya mengerti. Dengan pipi memerah, Julia akhirnya mengangguk, meski dengan enggan. Lukas memberikan sedikit kesempatan untuk bersenang-senang kepada Julia. Ia berkata, karena Julia menyukai makanan, saat perjalanan nanti ia berjanji akan membelikannya makanan yang disukai Julia. Beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki kota Daku. Mereka menilai bahwa kota Daku sangat indah. Kota itu dikenal sebagai kota terbesar kedua setelah ibu kota kekaisaran. Dengan wajah tersenyum, Meya berpendapat bahwa kota Daku sangat ramai. Lukas mengakui bahwa kota Daku memang ramai dan indah. Ia menambahkan bahwa suasana kota itu mengingatkannya pada kota besar tempat ia tinggal di kehidupan lamanya. Tiba-tiba, seorang badut muncul di jendela kereta sambil membawa sebuah tanaman yang tampak mengerikan. Julia dan Meya langsung terkejut dan merasa takut. Beberapa saat kemudian, selama perjalanan, Julia mulai tergoda oleh berbagai makanan yang dijual di sekitar jalan yang mereka lewati. Lukas dengan cepat membelikan semua makanan yang disukai Julia, sehingga Julia merasa sangat senang.
Sepanjang perjalanan, Julia dan Maya menikmati makanan yang mereka beli dengan penuh kegembiraan. Lukas yang melihat Julia dan Maya tersenyum bahagia juga ikut merasa senang. Beberapa saat kemudian, kereta berhenti karena mereka telah sampai di Akademi Sihir Aran. Dengan wajah tersenyum, Lukas berkata kepada Fordon agar tidak perlu mengkhawatirkannya, karena ia bisa melindungi Julia. Dengan wajah ceria, Julia angkat bicara bahwa ia juga akan melindungi kakaknya. Lukas mengelus kepala Julia lalu berkata bahwa ia akan mengandalkan Julia, sang penyihir jenius. Julia pun tersenyum senang mendengar perkataan Lukas. Dalam hatinya, Maya merasa hal itu cukup lucu karena seorang kakak justru dilindungi oleh adik perempuannya. Mereka bertiga kemudian berjalan memasuki Akademi Sihir Aran. Dalam hati, Maya menilai bahwa Lukas dan Julia adalah kakak beradik yang sangat baik. Dengan wajah tersenyum, Maya kembali berkata dalam hatinya bahwa ia sangat bersyukur bisa bertemu dengan mereka. Fordon tiba-tiba teringat sesuatu tentang Maya. Dahulu Maya pernah menjadi tunangan Tuan Lukas. Ketika mereka masih kecil, keduanya sangat akrab. Namun setelah Lukas dianggap ditinggalkan para dewa dan diketahui tidak memiliki bakat sihir, pertunangan mereka akhirnya dibatalkan. Sementara itu, di Akademi Sihir Aran yang terletak di selatan kota Daku, salah satu dari 3 akademi sihir paling terkenal di Kekaisaran Karmina, suasana hari itu dipenuhi oleh keramaian. Hari tersebut merupakan waktu pelaksanaan ujian bagi para calon murid yang ingin mendaftar dan menempuh pendidikan di akademi bergengsi itu. Akademi Sihir Aran memiliki banyak departemen yang disesuaikan dengan kemampuan serta bakat masing-masing murid. Terdapat departemen tanah, air, api, dan angin, serta satu departemen khusus yang diperuntukkan bagi murid-murid dengan bakat luar biasa. Apabila seorang murid berhasil menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun, ia akan memperoleh lisensi resmi sebagai seorang penyihir. Di sisi lain, Lukas dengan sabar menjelaskan kepada Julia bahwa murid istimewa seperti dirinya memiliki keuntungan yang sangat besar. Ia mengatakan bahwa jika seorang murid mampu lulus ujian penyihir saat masih menjalani pendidikan di akademi, maka murid tersebut dapat lulus lebih awal, tanpa harus menyelesaikan seluruh masa pendidikan 6 tahun. Namun, Lukas menyadari bahwa Julia tampak tidak bersemangat. Ia pun merasa bingung melihat perubahan sikap gadis itu. Dengan wajah muram, Julia mengeluh pelan. Ia mengira bahwa dirinya akan mengikuti ujian masuk akademi bersama Maya, sehingga perasaan kecewa terlihat jelas di wajahnya. Mendengar keluhan itu, Lukas teringat pada Maya. Ia menjelaskan bahwa Maya sejak pagi telah datang bersama keluarganya untuk mengikuti ujian masuk akademi. Kemungkinan besar, saat ini Maya sudah memulai ujiannya. Lukas merasa sedikit lega karena Maya datang bersama keluarganya. Menurutnya, dengan kehadiran keluarga di sisinya, tidak akan ada orang yang berani mengganggu Maya. Lukas kemudian kembali menjelaskan dengan nada menenangkan. Ia mengatakan bahwa jika mereka semua berhasil lulus ujian, maka mereka akan menjadi teman sekelas. Dengan begitu, mereka dapat bertemu Maya setiap hari di akademi. Lukas pun menasihati Julia agar memusatkan perhatiannya pada ujian yang akan dihadapi sekarang. Mendengar hal itu, semangat Julia perlahan kembali bangkit. Dengan mata yang mulai berbinar, ia berkata bahwa ia ingin segera mencari meja pendaftaran. Namun, tepat ketika Julia hendak melangkah maju, tiba-tiba seseorang berjalan mendekatinya. Kehadiran orang itu membuat Julia terkejut dan spontan menghentikan langkahnya. Dengan wajah ramah dan senyum lembut, seorang wanita berambut ungu memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan bahwa namanya Mina, wakil ketua OSIS di Akademi Sihir Aran. Dengan nada suara yang lembut, Mina bertanya mengapa Julia tampak menyelinap masuk ke dalam akademi. Ia pun menduga bahwa Julia mungkin datang untuk mengikuti kakaknya. Dengan wajah tenang, Julia menjawab bahwa dirinya memang datang bersama kakaknya untuk mengikuti ujian masuk akademi. Sementara itu, di dalam pikirannya, Mina mulai teringat pada seorang gadis kecil yang telah terdaftar sebagai murid melalui sebuah program khusus. Gadis tersebut memiliki status yang cukup istimewa di akademi. Mina pun diam-diam bertanya-tanya, apakah gadis kecil yang berdiri di hadapannya sekarang adalah murid yang sama dengan yang pernah ia dengar sebelumnya. Dengan wajah tersenyum ramah, Mina memastikan kembali dengan lembut. Apakah benar nama gadis kecil di hadapannya adalah Julia dari keluarga Rian? Mendengar pertanyaan itu, Julia tampak sedikit terkejut. Ia merasa heran bagaimana Mina bisa mengetahui namanya. Padahal mereka baru saja bertemu. Melihat kebingungan di wajah Julia, Mina tersenyum tipis. Dengan nada ringan ia berkata bahwa Julia akan segera mengetahuinya nanti. Setelah itu, Mina meminta Julia untuk segera mengikutinya, karena ia berniat mengantarnya menuju meja pendaftaran. Sementara itu, Lukas yang berdiri tidak jauh dari mereka hanya bisa memperhatikan. Pandangannya tertuju pada Julia dan Mina, dan dalam hati ia merasa sedikit kesal karena Mina benar-benar mengabaikannya seolah ia tidak ada di sana. Julia kemudian segera memanggil Mina dengan sopan dan memintanya untuk menunggu sebentar. Ia menjelaskan bahwa kakaknya juga perlu mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian masuk akademi. Mendengar penjelasan itu, Mina seketika merasa malu. Ia baru menyadari bahwa dirinya hampir saja melupakan kakak Julia yang berdiri di dekat mereka.
Dengan nada sedikit canggung, Mina memastikan kembali. Jadi, kamu adalah Lukas Rian yang akan mendaftar di Departemen Bela Diri. Ucapan itu langsung menarik perhatian beberapa murid lain yang berada di sekitar tempat pendaftaran. Tidak lama kemudian, terdengar suara ejekan dari arah kerumunan. Beberapa murid mulai menertawakan Lukas. Mereka mengejek bahwa Lukas begitu bodoh, karena masih saja mendaftar di Departemen Bela Diri. Bahkan ada yang mengatakan dengan nada meremehkan bahwa Lukas benar-benar lucu, datang dari tempat yang jauh hanya untuk belajar ilmu bela diri di Akademi Sihir. Mendengar ejekan tersebut, Lukas hanya terdiam. Di dalam hatinya, ia menilai bahwa tatapan meremehkan seperti itu ternyata masih sama saja. Bahkan setelah ia bereinkarnasi, sikap orang-orang tidak banyak berubah. Menurut Lukas, para penyihir selalu merasa lebih unggul dibandingkan para praktisi seni bela diri. Namun bagi Lukas, kenyataannya sangat berbeda. Dalam pandangannya, mereka semua hanyalah sekumpulan orang lemah. Tidak jauh berbeda dengan Jeremy ataupun monster-monster yang pernah ia hadapi. Bagi Lukas, orang-orang yang sedang menertawakannya itu tidak lebih dari sekumpulan serangga yang lemah. Ia bahkan berpikir dengan tenang bahwa jika bukan karena permintaan orang tuanya, ia sama sekali tidak akan membuang waktunya di tempat seperti ini. Di sisi lain, Julia yang mendengar ejekan itu langsung merasa kesal. Wajahnya berubah tegang karena orang-orang tersebut berani menghina kakaknya. Sementara itu, Mina menundukkan sedikit kepalanya. Dengan ekspresi penuh penyesalan, ia merasa semua keributan itu terjadi karena ucapannya yang tanpa sengaja menyebutkan Lukas dengan keras. Berusaha memperbaiki keadaan, Mina kembali menampilkan senyum lembut di wajahnya. Ia berkata bahwa setelah Lukas selesai melakukan pendaftaran, ia akan mengantarnya langsung menuju ruang ujian. Lukas membalas dengan senyum tenang. Dengan sopan ia mengucapkan terima kasih kepada Mina, dan mengatakan bahwa ia sangat menghargai bantuannya. Mendengar ucapan itu, Mina diam sejenak. Di dalam hatinya, ia mulai berpikir bahwa Lukas tampaknya berbeda dari orang-orang lain yang pernah ia temui. Dari tatapan Lukas, Mina tidak merasakan sedikit pun sikap meremehkan terhadap dirinya, sesuatu yang jarang ia temukan dari murid-murid lainnya. Dengan senyum ramah, Mina menyerahkan sebuah formulir pendaftaran dan sebuah emblem kepada mereka. Ia berpesan agar formulir pendaftaran tersebut nantinya diserahkan kepada anggota Dewan Murid yang bertugas di meja penerimaan. Mina kemudian menjelaskan kegunaan emblem tersebut, berisi nomor ujian masing-masing murid. Ia menambahkan bahwa para peserta ujian harus mengenakan emblem tersebut ketika memasuki ruang ujian. Dengan suara tenang, Mina mulai menjelaskan tahapan ujian masuk Akademi Sihir Aran. Ia mengatakan bahwa ujian terdiri dari 3 tahap utama. Tahap pertama adalah ujian pengukuran potensi sihir. Dalam tahap ini, para murid akan diminta menempelkan tangan mereka pada sebuah alat bernama lampu sihir, sebuah perangkat khusus yang digunakan untuk mengukur potensi sihir seseorang. Tahap kedua adalah ujian bakat elemen. Akademi akan menggunakan roh dari berbagai elemen untuk menilai kecocokan para murid dengan elemen tertentu, seperti tanah, air, api, atau angin. Tahap terakhir adalah uji kekuatan sihir, di mana para murid akan diminta menunjukkan kemampuan mereka dengan menciptakan sihir dan melihat seberapa besar kerusakan yang dapat dihasilkan oleh kekuatan tersebut. Mendengar penjelasan itu, Lukas mengangkat tangan dengan wajah sedikit bingung. Ia kemudian bertanya apakah peserta yang mendaftar di Departemen Ilmu Bela Diri juga harus menjalani seluruh tahapan ujian tersebut. Mina mengangguk pelan. Ia menjelaskan bahwa demi menjaga keadilan, para murid yang mendaftar di Departemen Ilmu Bela Diri juga tetap harus mengikuti seluruh rangkaian ujian yang sama. Namun di dalam pikirannya, Lukas tidak sepenuhnya yakin. Ia bertanya-tanya apakah hal itu benar-benar demi keadilan, atau justru karena pihak akademi terlalu malas untuk membuat ujian khusus bagi Departemen Ilmu Bela Diri. Meski begitu, Lukas tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dengan tekad yang kuat, ia hanya memusatkan pikirannya pada satu tujuan, lulus dalam ujian ini. Selain itu, ia juga merasa perlu membuktikan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya, agar prasangka buruk terhadap ilmu bela diri dapat hilang. Tidak lama kemudian, sebuah layar sihir muncul di udara. Di dalamnya terlihat seorang kakek berambut putih yang bertugas sebagai pengawas ujian. Dengan suara tegas, ia mengumumkan bahwa ujian pertama, yaitu pengukuran potensi sihir, akan segera dimulai. Ia meminta para murid untuk maju satu persatu, dan menempelkan tangan mereka pada alat lampu sihir yang telah disiapkan. Tak lama kemudian, Lukas maju berjalan untuk menjalani ujian. Dengan wajah terkejut, seorang kakek berambut putih yang melihat Lukas merasa sangat takjub. Seorang kakek berambut putih menilai bahwa seumur hidupnya ia belum pernah melihat hal seperti ini. Ia menambahkan bahwa kejadian tersebut merupakan fenomena yang mungkin hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Beberapa waktu kemudian, Lukas baru saja menyelesaikan tes pengukuran potensi sihir, dan hasil yang muncul adalah 0. Seketika, para murid yang menyaksikan kejadian itu mulai tertawa dan menghina Lukas. Mereka mengejek bahwa Lukas benar-benar mendapatkan nilai 0. Menurut mereka, dengan nilai seperti itu, Lukas tidak akan bertahan lama di Departemen Ilmu Bela Diri. Namun Lukas sendiri tidak terlihat terkejut. Di dalam hatinya,
Ia sudah pasrah sejak awal bahwa ujian pengukuran potensi sihir pasti akan memberinya hasil yang buruk. Beberapa saat kemudian, giliran Julia maju untuk menjalani ujian. Ia menempelkan tangannya pada lampu sihir. Dalam sekejap, lampu sihir itu berubah warna menjadi ungu. Melihat perubahan itu, para murid yang hadir langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak percaya bahwa seorang gadis kecil bisa menghasilkan cahaya ungu dari alat penguji tersebut. Beberapa murid segera berbisik satu sama lain. Mereka menilai bahwa warna ungu biasanya menunjukkan potensi sihir sekitar 7 dari 10. Menurut mereka, Julia kemungkinan besar akan menjadi salah satu peserta ujian terbaik tahun ini. Lukas yang melihat reaksi mereka hanya merasa sedikit heran. Menurutnya, para murid itu terlalu berlebihan hanya karena melihat warna ungu. Dari kejauhan, Lukas kemudian berteriak dengan suara keras kepada Julia. Ia menyuruh Julia tidak perlu menahan diri. Julia mengangguk pelan, tanda bahwa ia mengerti maksud kakaknya. Beberapa saat kemudian, lampu sihir yang sebelumnya berwarna ungu mulai berubah perlahan. Seketika, cahaya dari lampu sihir itu berubah menjadi emas yang sangat terang, memancarkan kilau yang menerangi area ujian. Melihat hal itu, kakek berambut putih yang mengawasi ujian kembali menunjukkan wajah sangat terkejut. Dengan suara serius, ia menjelaskan bahwa cahaya emas menandakan potensi yang hampir mencapai angka sempurna. Pandangan kakek itu kemudian tertuju kepada Julia. Ia teringat pada dua murid berbakat yang muncul pada ujian beberapa tahun sebelumnya. Namun setelah membandingkannya dengan Julia, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Julia jauh lebih muda, tetapi bakat yang dimilikinya tampak jauh lebih luar biasa. Di sisi lain, Julia yang berdiri di depan alat penguji terlihat sangat bahagia. Dengan wajah cerah dan sambil melambaikan tangannya, ia memanggil Lukas dari kejauhan dan mengatakan bahwa ia berhasil. Tidak lama kemudian, dengan senyum lebar, ia langsung memeluk kakaknya dengan erat. Dengan penuh semangat, Julia bertanya apakah dirinya sangat hebat. Lukas tersenyum lembut. Ia mengatakan bahwa Julia memang sangat hebat. Lukas juga menambahkan bahwa suatu hari nanti, Julia pasti akan menjadi seorang penyihir yang sangat luar biasa. Tiba-tiba, seorang murid berkata bahwa seorang penyihir jenius dan seorang pecundang ternyata benar-benar saudara kandung. Murid lainnya segera menutup mulut temannya untuk menghentikan perkataannya. Ia menyarankan agar tidak berbicara berlebihan. Ia menekankan bahwa jika temannya terus menghina seperti itu, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh adik jeniusnya terhadap mereka. Ia juga menyarankan bahwa jika ingin menghina seseorang, lebih baik menghina murid lain saja. Menurutnya, tidak ada gunanya mencari masalah dengan seorang jenius hanya demi mengejek seorang pecundang. Lukas menilai bahwa situasi saat ini berjalan sesuai dengan rencananya. Dengan Julia menunjukkan bakatnya secara terbuka, ia yakin dirinya akan bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang di akademi. Lukas menyadari bahwa semua itu merupakan hasil dari usahanya selama 3 tahun untuk meningkatkan bakat Julia. Selama 3 tahun terakhir, Lukas terus menggunakan kemampuan sihirnya untuk membantu meningkatkan bakat adiknya. Menurut Lukas, semua kerja keras yang ia lakukan akhirnya terbayar. Seorang pengawas ujian kemudian mengumumkan kepada para murid bahwa ujian kedua akan segera dimulai. Lukas dan Julia pun mulai berjalan menuju ruangan berikutnya untuk mengikuti ujian kedua. Beberapa saat kemudian, di ruang ujian kedua, tiba-tiba, roh-roh elemen mulai bermunculan dan mengelilingi Julia. Dengan wajah terkejut, para murid yang hadir tidak percaya dengan pemandangan itu. Mereka merasa heran karena meskipun beberapa di antara mereka memiliki bakat level 6, roh-roh elemen sama sekali tidak mendekati mereka. Seorang murid kemudian berkata bahwa semua roh elemen justru berkumpul mengelilingi gadis kecil jenius itu. Menurutnya, hal itu berarti gadis kecil tersebut memiliki tingkat kecocokan yang sangat tinggi dengan hampir semua elemen sihir. Di dalam pikirannya, Lukas menilai bahwa hasil itu memang sangat baik. Ia teringat pada teknik yang ia ciptakan sendiri, yaitu kemampuan meridian penyihir, sebuah metode yang ia gunakan untuk meningkatkan potensi Julia dengan aman. Lukas juga menyadari bahwa saat ini Julia baru berada di level 2. Namun menurutnya, kemampuan tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuat Julia lulus dalam ujian masuk akademi. Seorang murid kemudian mengucapkan selamat kepada Julia, karena ia berhasil memperoleh nilai tertinggi di antara semua peserta ujian. Mendengar ucapan itu, Julia tersenyum dan dengan sopan mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, Julia merasa tidak nyaman dengan tatapan para murid yang terus memandangnya. Baginya, pandangan itu terasa sangat mengganggu. Dengan senyum yang terlihat aneh dan sedikit menyeramkan, beberapa murid mulai menggoda Julia. Seketika, dengan wajah penuh ketakutan, Julia berlari mendekat dan memeluk Lukas dengan erat. Dengan nada tenang, Lukas bertanya mengapa Julia tiba-tiba memeluknya seperti itu. Dengan wajah masih dipenuhi rasa takut, Julia bertanya mengapa murid-murid lain menatapnya dengan cara yang begitu aneh dan terasa sangat mengerikan. Dengan wajah tersenyum sambil mengelus kepala Julia, Lukas menjelaskan bahwa karena Julia adalah seorang jenius, mulai sekarang Julia akan sering mendapatkan tatapan seperti itu dari orang-orang di sekitarnya. Lukas menambahkan bahwa Julia tidak perlu terlalu memikirkan tatapan seperti itu.
Menurutnya, jika dibiarkan saja, lama-kelamaan Julia akan terbiasa. Mendengar penjelasan itu, Julia perlahan kembali percaya diri. Ia pun diam-diam memutuskan untuk menjadi lebih kuat agar suatu hari nanti, ia bisa melindungi kakaknya. Di dalam pikirannya, Lukas tidak menyangka bahwa Julia akan begitu terganggu oleh pandangan dan ucapan orang lain. Ia pun berencana bahwa mulai sekarang ia harus membantu meningkatkan kepercayaan diri Julia. Sama seperti ia melatih keberanian adiknya selama ini. Tak lama kemudian, Lukas berjalan maju untuk mengikuti ujian kedua. Para murid yang berada di aula mulai berbisik satu sama lain sambil menghina Lukas. Mereka mempertanyakan apakah Lukas benar-benar seorang bangsawan dengan bakat seperti itu. Beberapa dari mereka bahkan penasaran dengan hasil Lukas pada ujian kedua. Namun mereka yakin Lukas akan mendapatkan nilai yang sangat buruk. Ketika Lukas memasuki aula ujian, pandangan para murid langsung tertuju kepadanya. Saat itu mereka melihat sesuatu yang aneh. Roh-roh yang berada di dalam aula tiba-tiba menjauh dari Lukas. Menurut para murid, roh-roh tersebut tampak seolah-olah merasa jijik melihat Lukas. Setelah ujian kedua Lukas selesai, seorang murid pria tiba-tiba angkat bicara karena merasa ada sesuatu yang aneh. Murid pria itu mengatakan bahwa ketika roh api muncul, roh tersebut tiba-tiba hancur begitu saja. Namun murid lain segera menanggapi bahwa kemungkinan temannya hanya salah melihat. Sementara itu, di dalam pikirannya, Lukas mengira tidak ada seorang pun yang menyadari kejadian sebenarnya. Beberapa waktu sebelumnya, Lukas memang memiliki hubungan yang buruk dengan Dewa Api. Karena alasan itu, roh api secara alami menunjukkan sikap tidak bersahabat terhadap dirinya. Setelah ujian selesai, Lukas berniat pergi meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba, roh api yang tadi muncul bersiap menyemburkan api ke arah Lukas. Melihat perlakuan itu, Lukas langsung merasa kesal dan mulai menyimpan kemarahan terhadap roh api tersebut. Dengan cepat, Lukas mengambil sebuah batu kecil dari lantai. Dalam sekejap, Lukas melempar batu itu dengan sangat tepat hingga mengenai roh api tersebut. Roh itu pun langsung menghilang seketika. Lukas merasa marah. Menurutnya, roh itu hanyalah bawahan dari Dewa Api dan sama sekali tidak pantas bersikap sombong terhadap dirinya. Lukas menggenggam tangan Julia dan mengajaknya berjalan menuju tempat ujian terakhir. Ia kemudian bertanya apakah Julia masih bisa mendapatkan juara satu lagi pada ujian kali ini. Julia menjawab bahwa selama kakaknya tidak bersungguh-sungguh, ia yakin dirinya masih bisa mendapatkan juara. Dengan wajah tersenyum, Lukas menanggapi bahwa ia memang tidak akan bersungguh-sungguh dalam ujian itu. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di tempat ujian terakhir. Di sebuah lapangan luas, banyak boneka-boneka besi telah disiapkan sebagai target untuk ujian terakhir. Dengan wajah kesal, beberapa murid yang hadir mulai berbisik satu sama lain. Mereka mengeluh karena gadis kecil jenius itu selalu mendapatkan peringkat pertama. Salah seorang dari mereka berkata bahwa karena kesal melihat hal itu, ia ingin melampiaskan stresnya dengan menyerang boneka besi tersebut. Murid lain kemudian menanggapi dengan bertanya bagaimana jika gadis kecil jenius itu justru bisa menghancurkan boneka besi tersebut. Seorang murid lain segera menolak kemungkinan itu. Ia menjelaskan bahwa boneka besi tersebut dibuat dari logam khusus dan diperkuat dengan sihir pertahanan. Karena itu, boneka besi mampu menahan semua serangan yang berada di bawah tingkat sihir kutukan. Menurutnya, gadis kecil itu tidak mungkin mampu mengeluarkan sihir kelas kutukan. Pandangan Lukas tertuju kepada boneka besi itu. Menurutnya, boneka besi tersebut memang tampak sangat kuat. Dengan penuh percaya diri, Lukas menilai bahwa ini merupakan kesempatan yang baik untuk mencoba kemampuan level 6 miliknya. Di dalam pikirannya, Lukas mengakui bahwa akademi tersebut sebenarnya tidak terlalu buruk. Terlebih lagi jika mereka benar-benar menggunakan peralatan mahal seperti boneka besi itu dalam ujian. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan terdengar seseorang yang sedang membuat keributan hingga menjadi pusat perhatian. Dengan wajah marah, seorang wanita berambut biru meminta para murid untuk berbaris dengan rapi dan tidak memotong antrean. Wanita berambut biru itu kemudian menginstruksikan agar para murid yang merasa tidak memiliki bakat segera mundur ke belakang. Ia bahkan menunjuk seorang wanita berambut hitam dan memintanya untuk menyingkir, karena menurutnya gadis itu tidak berguna. Seketika, tatapan wanita berambut hitam tersebut berubah menjadi sangat tajam. Tiba-tiba, wanita berambut biru itu merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdegup tidak wajar, hingga membuatnya diliputi rasa takut. Wanita berambut hitam itu kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Julia. Ia tampak penasaran dengan gadis kecil yang sebelumnya mendapatkan nilai sangat tinggi, lalu ia berjalan mendekat. Dengan tatapan tajam, wanita berambut hitam itu bertanya apakah Julia adalah gadis yang mendapatkan nilai tinggi dalam ujian sebelumnya. Mendengar pertanyaan itu, Julia langsung merasa ketakutan dan segera meminta pertolongan kepada kakaknya. Dengan suara tegas, Lukas bertanya kepada wanita itu mengapa ia menakuti adiknya dan siapa sebenarnya dirinya. Dengan penuh percaya diri, wanita berambut hitam itu memperkenalkan dirinya sebagai Aiwa Miranda, cucu dari Kaisar. Keluarga Miranda merupakan salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar di wilayah utara Kekaisaran.
Keluarga tersebut pernah melahirkan seorang penyihir legendaris pada masa lalu. Ibu gadis itu, Kyria Catherine, berasal dari keluarga Miranda. Dengan demikian, Aiwa adalah putri dari adik laki-laki ibu Lukas, yaitu Sae Miranda. Dengan wajah tenang, Lukas kemudian bertanya berapa usia Aiwa sekarang. Dengan wajah marah dan tatapan tajam, Aiwa menjawab bahwa dirinya berusia 15 tahun. Lukas tetap berbicara dengan tenang. Ia meminta Aiwa agar tidak menatap mereka dengan cara seperti itu, lalu menjelaskan bahwa mereka sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga. Mereka adalah sepupu. Seketika, Aiwa menjadi sangat marah. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa dirinya tidak memiliki sepupu seperti Lukas. Ia menganggap Lukas sangat tidak sopan. Karena itu, ia memutuskan untuk mempermalukan Lukas di depan banyak orang. Dengan cepat, tatapan Aiwa berubah menjadi sangat tajam saat ia menggunakan sihir mata miliknya. Sihir Aiwa berusaha menargetkan Lukas dan Julia untuk dikendalikan. Ia memberi perintah kepada mereka berdua agar melepas pakaian mereka lalu menari di depan kerumunan saat itu juga. Namun, Lukas dan Julia tetap berdiri dengan tenang. Sihir mata Aiwa sama sekali tidak berpengaruh terhadap mereka berdua. Dengan wajah tersenyum, Lukas mengejek dan mempertanyakan pendidikan seperti apa yang diberikan oleh keluarga Miranda, hingga Aiwa berani menggunakan sihir pengendali terhadap kerabatnya sendiri. Melihat hal itu, Aiwa menjadi semakin heran. Di dalam pikirannya, ia mulai bertanya-tanya mengapa sihir miliknya tidak berfungsi. Padahal, sihir tersebut merupakan salah satu kemampuan terbaik yang ia miliki. Tak lama kemudian, Lukas dipanggil untuk bersiap menjalani ujian. Aiwa kemudian menunjuk Julia dan menyarankan agar Julia tidak menjadi sombong hanya karena mendapatkan nilai tinggi. Dengan wajah tegas, Aiwa berkata bahwa pada ujian kali ini, ia akan merebut posisi juara 1. Sementara itu, ketika melihat layar peringkat, Lukas menyadari bahwa Aiwa berada di posisi kedua. Ia pun mengerti bahwa tujuan Aiwa datang sebenarnya adalah untuk menantang Julia. Karena Julia saat ini berada di posisi pertama. Di dalam pikirannya, Lukas menilai bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan sampai Aiwa benar-benar merebut posisi juara 1. Tiba-tiba, Lukas memberikan sebuah permen kepada Julia, membuat Julia langsung tersenyum. Tanpa berpikir panjang, Julia segera memakan permen yang diberikan oleh kakaknya. Namun, setelah memakan permen itu, Julia mulai merasa pusing hingga kehilangan keseimbangan. Dengan cepat, Lukas menahan tubuh Julia agar tidak terjatuh. Julia pun langsung marah karena merasa kakaknya telah berbohong. Menurutnya, benda yang diberikan tadi bukanlah permen, melainkan obat yang sangat pahit. Dengan wajah tenang, Lukas meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa itu sebenarnya adalah ramuan sihir khusus yang dibuat dari berbagai bahan langka, dan Julia akan segera merasakan efeknya. Dengan wajah tersenyum, sebelum pergi menjalani ujian, Lukas juga berkata bahwa nanti ia akan mencoba memperbaiki rasa ramuan itu. Mendengar hal itu, wajah Julia langsung berubah muram. Ia mengatakan bahwa kakaknya sudah pernah berkata seperti itu sebelumnya. Tetapi rasa obatnya tetap saja tidak berubah. Ia bahkan menambahkan bahwa sekarang ia sudah tidak percaya lagi pada kakaknya. Sementara itu, seorang pengawas ujian memberikan instruksi kepada Lukas untuk menyerang boneka besi yang ada di lapangan dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Ia menjelaskan bahwa para pengawas akan menilai tingkat daya hancur dari serangan tersebut untuk menentukan nilai akhir Lukas. Dengan wajah tenang, pengawas itu kemudian mempersilakan Lukas untuk memulai ujian. Namun, Lukas justru berkata bahwa ia tidak bisa menggunakan sihir. Mendengar pernyataan itu, pengawas ujian tampak kebingungan. Dengan penuh percaya diri, Lukas lalu mengatakan bahwa ia ingin menggunakan pukulan saja. Di sisi lain, para murid yang hadir mulai berbisik-bisik. Mereka mengatakan bahwa Lukas mengikuti ujian kekuatan kerusakan hanya dengan menggunakan pukulan. Menurut mereka, seni bela diri adalah sesuatu yang barbar. Mereka bahkan menambahkan bahwa kemungkinan besar Lukas justru akan mematahkan tangannya sendiri. Mendengar perkataan itu, Julia seketika menjadi marah. Tatapannya berubah tajam. Para murid yang melihat reaksinya segera menahan tawa mereka. Dengan suara pelan, mereka berbisik bahwa mereka hampir saja lupa bahwa Lukas memiliki seorang adik perempuan yang jenius. Dengan wajah kesal, Julia berpikir dalam hatinya bahwa jika kakaknya tidak memintanya untuk bersikap baik di akademi, ia pasti sudah menghajar mereka hingga babak belur. Sementara itu, di dalam pikirannya, Aiwa masih merasa heran karena sihir pengendali pikirannya tidak berfungsi pada Lukas. Ia juga merasa tidak mungkin Lukas benar-benar tidak bisa menggunakan sihir. Karena itu, Aiwa memastikan dengan bertanya langsung kepada Julia, apakah Lukas memang tidak bisa menggunakan sihir. Dengan wajah tersenyum, Julia menjelaskan bahwa kakaknya memang tidak bisa menggunakan sihir, tetapi ia adalah orang yang sangat luar biasa. Mendengar jawaban itu, Aiwa merasa semakin bingung. Julia terlihat seperti gadis yang baik. Sehingga menurutnya Julia tidak mungkin sengaja mengejek kakaknya sendiri. Di dalam pikirannya, Aiwa tetap menilai bahwa kekuatan seorang ahli bela diri sebenarnya tidak ada apa-apanya.
Ia bahkan berpikir bahwa Julia mungkin saja telah dibohongi oleh kakaknya sendiri. Tiba-tiba, debu berterbangan di sekitar lapangan ujian, menandakan bahwa kekuatan pukulan Lukas sangat kuat. Melihat hal itu, Aiwa seketika terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Setelah debu perlahan menghilang, Lukas terlihat sudah menyelesaikan ujiannya. Para murid yang hadir pun mulai bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang baru saja terjadi. 2 menit sebelumnya, seorang pengawas berkata bahwa ujian ini tidak membatasi metode serangan. Dengan penuh percaya diri, Lukas mengangguk tanda mengerti, lalu bersiap untuk memulai ujian. Di dalam pikirannya, Lukas menilai bahwa setiap kali kekuatannya naik 3 level, kemampuan terkuat yang ia miliki saat ini, Kilatan Pamungkas 1, akan mendapatkan peningkatan kecepatan yang sangat drastis pada level 3. Lukas menyadari bahwa serangannya kini telah mencapai level 6. Menurutnya, dengan peningkatan tersebut, kekuatannya pasti sudah jauh lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba, dengan tatapan tajam, Lukas bersiap menghantam boneka besi di depannya menggunakan pukulan. Seketika, debu berterbangan dan area di sekitarnya bergetar hebat akibat pukulan keras milik Lukas. Sementara itu, boneka besi yang menjadi target ujiannya sudah mengalami kerusakan parah setelah menerima pukulan tersebut. Dengan wajah terkejut, Aiwa tidak percaya bahwa Lukas memiliki kecepatan yang tidak kalah dengan sihir angin tingkat tinggi. Ia juga menyadari bahwa boneka besi itu memancarkan cahaya emas, yang berarti boneka tersebut memiliki ketahanan setara dengan kekuatan kelas kutukan. Di sisi lain, para murid yang menyaksikan kejadian itu justru tertawa dan tetap mengejek Lukas, menyebutnya sebagai ahli bela diri yang tidak kompeten. Mendengar ejekan itu, Aiwa menyadari bahwa tampaknya hanya dirinya yang benar-benar memahami kekuatan Lukas yang sebenarnya. Menurut Aiwa, gerak-gerik Lukas menunjukkan bahwa ia sengaja menyembunyikan kekuatannya. Hal itu membuat Aiwa merasa bahwa Lukas adalah seseorang yang sangat menakutkan. Seorang pengawas kemudian berkata bahwa Lukas sangat beruntung, karena ini adalah pertama kalinya boneka besi rusak dalam belasan tahun. Ia menambahkan bahwa Lukas akan mendapatkan nilai sempurna untuk ujian tersebut. Lukas pun menanggapi dengan mengucapkan terima kasih. Seiring berjalannya ujian, semakin sedikit murid yang memperhatikan daya hancur serangan Lukas. Namun, hampir semua orang justru terpesona oleh bakat luar biasa yang dimiliki Julia. Dengan penuh konsentrasi, Julia berdiri sambil merapalkan mantra sihirnya. Seketika, sebuah petir berwarna merah menyambar dengan keras dan sangat cepat. Suasana di sekitar lapangan langsung berguncang hebat. Para murid yang menyaksikannya menilai bahwa kemampuan itu sangat luar biasa. Menurut mereka, Julia benar-benar pantas mendapatkan program khusus dari akademi. Tiba-tiba, Julia duduk di tempatnya. Para murid mulai bertanya-tanya mengapa ia tiba-tiba duduk. Mereka menduga Julia mungkin merasa lemas setelah menggunakan sihir yang begitu kuat. Dengan wajah kebingungan, Julia sendiri tampak heran karena petir yang ia panggil berwarna merah. Di sisi lain, boneka besi yang menjadi target ujiannya berubah memancarkan cahaya emas, menandakan bahwa Julia mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Dengan wajah masih dipenuhi kebingungan, Julia berkata bahwa ia sebenarnya menggunakan sihir petir miliknya seperti biasa, tetapi tiba-tiba warna petir itu berubah menjadi merah, sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Julia menjelaskan bahwa sebelumnya ia hanya mampu menggunakan sihir petir berwarna ungu, bahkan ketika ia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun kali ini, petir berwarna merah yang muncul terasa jauh lebih hidup dari biasanya. Karena itu, Julia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mendengar penjelasan itu, Lukas hanya terdiam sambil menggaruk pipinya. Di dalam pikirannya, Lukas menyadari bahwa perubahan itu terjadi berkat ramuan yang ia berikan sebelumnya. Ramuan yang dapat meningkatkan kemampuan penyihir untuk sementara waktu. Namun untuk saat ini, Lukas memutuskan untuk tidak memberitahu Julia tentang hal tersebut. Di dunia ini, baik penyihir maupun ahli bela diri sama-sama memiliki teknik dalam bidang farmasi. Namun, para ahli bela diri menguasai metode pembuatan pil yang dikenal sebagai alkimia. Ramuan sihir biasanya membutuhkan suatu medium tertentu agar dapat digunakan, sedangkan pil yang dibuat melalui alkimia dapat langsung diminum dan diserap oleh tubuh. Pada masa lalu, terdapat banyak jenis pil yang diciptakan oleh para ahli bela diri. Akan tetapi, seiring semakin merosotnya perkembangan seni bela diri, praktik alkimia pun ikut menurun. Saat ini, sangat sedikit ahli bela diri modern yang mampu membuat pil. Pil penyimpanan mana yang digunakan Lukas untuk meningkatkan kemampuan Julia, sebelumnya merupakan salah satu jenis pil yang sangat sulit dibuat. Karena untuk menciptakannya seseorang harus mencapai level 6 dalam alkimia. Di era sekarang, hanya ada satu orang selain Lukas yang mampu membuat pil seperti itu. Ia adalah Menteri Bela Diri Kekaisaran, satu-satunya ahli bela diri level 9, Duke Red Suzan. Bahkan para penyihir hebat pun bersedia tunduk kepada Red Suzan demi mendapatkan satu pil darinya. Memikirkan hal itu, Lukas merasa khawatir. Ia takut jika orang lain mengetahui bahwa dirinya juga mampu membuat pil yang sangat diincar oleh banyak orang. Jika rahasia itu sampai terbongkar, ia yakin akan menghadapi masalah besar. Karena itu, Lukas memutuskan bahwa ia harus benar-benar menjaga rahasia besar tersebut dengan sangat hati-hati.
Beberapa waktu kemudian, Lukas dan Julia duduk di halaman akademi sambil berbincang. Julia bertanya apakah acara hari itu masih belum selesai. Lukas menjawab bahwa sebentar lagi hasil penempatan kelas akan dibagikan. Setelah itu mereka bisa kembali ke asrama untuk beristirahat. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat Mina melambaikan tangan sambil tersenyum, memanggil Lukas dan Julia. Julia pun bertanya mengapa Mina berada di tempat itu. Dengan wajah tersenyum, Mina menjelaskan bahwa ia datang untuk menempelkan hasil pembagian penempatan kelas. Ia juga mengucapkan selamat kepada Lukas dan Julia, karena mereka berhasil meraih peringkat pertama di departemen masing-masing. Julia di departemen khusus, dan Lukas di departemen seni bela diri. Dengan wajah tersenyum dan mata berbinar, Julia memastikan kembali apakah dirinya benar-benar mendapatkan juara 1 di departemen khusus. Dengan penuh kegembiraan, Julia kemudian mengatakan kepada Lukas bahwa ia benar-benar berhasil masuk ke departemen khusus. Lukas pun memuji Julia dan mengatakan bahwa ia memang sangat hebat. Ia bahkan menambahkan bahwa mulai sekarang ia akan selalu mengandalkan Julia. Dengan wajah ramah, Mina lalu bertanya kepada Julia tentang rencananya di masa depan. Ia menanyakan fakultas apa yang ingin Julia pilih tahun depan. Mendengar pertanyaan itu, Julia tampak bingung. Ia kembali bertanya apa yang dimaksud dengan fakultas. Mina kemudian menjelaskan bahwa di akademi terdapat 5 fakultas utama, yaitu Fakultas Tanah, Fakultas Api, Fakultas Angin, Fakultas Air, dan Fakultas Khusus. Setelah menjalani 1 tahun pertama, semua murid akan ditempatkan ke dalam fakultas tertentu berdasarkan hasil ujian mereka. Dengan wajah kebingungan, Julia berkata bahwa ia memiliki berkat dari Dewa Petir. Ia pun menilai bahwa jika berbicara tentang atribut yang paling cocok, kemungkinan besar atribut angin adalah yang paling sesuai untuknya. Dengan wajah tersenyum, Mina kemudian menjabat tangan Julia, seolah menegaskan bahwa Julia memang cocok untuk masuk ke Fakultas Angin. Mina juga berkata bahwa ia akan menunggu Julia di Fakultas Angin nanti. Melihat tingkah Mina yang begitu antusias, Julia hanya bisa merasa bingung dan akhirnya mengangguk setuju. Setelah itu, Julia dan Mina berpamitan kepada Lukas. Mina mengatakan bahwa ia akan mengantar Julia menuju asrama perempuan. Julia pun melambaikan tangan sambil berkata bahwa mereka akan bertemu lagi nanti. Lukas menanggapi dengan tenang dan meminta Mina untuk menjaga adiknya dengan baik. Tak lama kemudian, Lukas berjalan menuju departemen seni bela diri. Sementara itu, para murid lain sedang melihat hasil akhir ujian masuk tahun ini. Mereka melihat bahwa posisi pertama akhirnya jatuh kepada Julia. Menurut mereka, tahun ini murid-murid lain seolah hanya menjadi pelengkap bagi keberadaan gadis kecil jenius tersebut. Di sisi lain, dengan wajah muram, Aiwa memikirkan hasil itu. Pada akhirnya, ia tetap tidak berhasil merebut posisi juara 1 di angkatan tahun ini. Meski begitu, di dalam hatinya ia berjanji bahwa suatu hari nanti ia akan berdiri di peringkat pertama. Beberapa waktu kemudian, Lukas akhirnya tiba di departemen seni bela diri. Saat pertama kali melihat tempat itu, langkahnya sempat terhenti sejenak. Bangunan di hadapannya tampak tua dan kusam. Dindingnya dipenuhi retakan kecil, beberapa bagian bahkan terlihat seperti hampir runtuh. Halaman di sekitarnya pun tampak kurang terawat. Dalam pikirannya, Lukas tidak dapat menahan rasa heran. Ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat yang akan menjadi departemennya selama berada di akademi. Tempat itu terlihat begitu sepi dan kotor, jauh dari bayangannya tentang sebuah fasilitas akademi sihir yang besar. Dengan wajah muram, Lukas menilai bahwa pihak akademi tampaknya benar-benar tidak menaruh harapan besar pada departemen seni bela diri. Dibandingkan dengan departemen sihir yang megah dan ramai, tempat ini terasa seperti bagian yang dilupakan. Namun di balik pikiran itu, Lukas justru merasakan sedikit rasa lega. Dalam hatinya, ia bersyukur. Setidaknya di tempat seperti ini, ia mungkin bisa menjalani kehidupan akademi dengan tenang. Tanpa terlalu banyak perhatian atau gangguan dari orang lain, ia bisa berlatih dan menjalani hari-harinya dengan damai. Tiba-tiba, dengan wajah tersenyum, seorang pria berambut putih menghampirinya. Pria itu menatap Lukas dengan penuh rasa ingin tahu. Ia memastikan, "Apakah kamu Lukas? Siswa dengan nilai tertinggi di Departemen Seni Bela Diri." Pria berambut putih itu kemudian memperkenalkan dirinya. Dengan wajah tersenyum, ia berkata bahwa namanya Kai, dan ia juga merupakan murid dari Departemen Seni Bela Diri, sama seperti Lukas. Mendengar hal itu, Lukas hanya menyapanya secara singkat. Setelah itu, ia kembali melangkah pergi, seolah tidak terlalu tertarik untuk melanjutkan percakapan. Namun, Kai tidak menyerah. Dengan wajah yang tetap tersenyum, ia segera menyusul Lukas dan berjalan di sampingnya. Dengan nada penuh kekaguman, Kai memuji kejadian yang terjadi sebelumnya saat ujian. Ia mengatakan bahwa Lukas terlihat sangat luar biasa ketika memukul boneka besi hingga melayang di udara. Lukas hanya menanggapi dengan nada datar. Tanpa menunjukkan kebanggaan sedikitpun, ia mengatakan bahwa menurutnya itu hanyalah keberuntungan semata. Tak lama kemudian,
seorang pelayan tua tiba-tiba datang, menghampiri mereka menyerahkan sebuah kunci kepada mereka. Dengan suara tenang, ia menjelaskan bahwa kunci tersebut adalah kunci kamar asrama yang telah disiapkan untuk mereka. Kamar itu berada di lantai 2, dengan nomor kamar 205. Setelah menerima kunci tersebut, Lukas dan Kai pun berjalan menuju kamar asrama nomor 205. Saat pintu itu dibuka, Kai langsung terkejut. Ternyata, di dalam kamar itu sudah ada 2 orang yang lebih dulu tiba. Salah satu dari mereka adalah seorang pria berambut pirang. Dengan percaya diri, pria itu memperkenalkan dirinya. Namaku Sharp. Mulai sekarang, sepertinya kita akan menjadi teman sekamar. Di sampingnya, seorang pria lain dengan rambut hijau, dengan suara yang lebih lembut, ia juga memperkenalkan dirinya. Aku Colin. Aku juga teman sekamar kalian. Pandangan Kai tertuju pada kamar di sekitarnya yang kotor dan berantakan. Seketika, Kai menutup hidungnya dengan refleks. Ia mengeluh karena kamar seperti ini terasa lebih buruk daripada kandang babi. Tiba-tiba, seekor laba-laba muncul. Kai langsung terkejut dan ketakutan. Ia bertanya apakah Lukas benar-benar akan tinggal di kamar kotor seperti ini. Lukas memandang Kai. Dalam hatinya ia menilai bahwa Kai adalah anak orang kaya yang manja dan selalu mengeluh. Seketika, Kai mengeluarkan sebuah koin emas. Ia menjelaskan bahwa ia akan memberikan koin emas kepada siapapun yang membersihkan kamar ini. Dengan cepat, Sharp dan Colin mendengar perkataan itu lalu mulai membersihkan kamar. Dalam pikirannya Lukas menilai bahwa memberikan uang sebesar itu hanya untuk membersihkan kamar sangatlah berlebihan. Jumlah itu bahkan melampaui gaji bulanan rakyat biasa. Kai benar-benar mengatakannya dengan santai. Dia memang anak dari keluarga Tarau. Salah satu dari 3 bangsawan agung di Kekaisaran Utara. Dengan wajah muram, Kai kembali mengeluh. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak menyangka harus tinggal di tempat seperti ini. Lukas mencoba menenangkan Kai. Ia menjelaskan bahwa Akademi Sihir Aran adalah akademi terkenal, dan ia yakin keadaan di tempat itu akan segera membaik. Dengan wajah tersenyum, Kai mengangguk tanda mengerti. Namun tiba-tiba seekor laba-laba kembali muncul. Seketika Kai langsung bersembunyi di belakang Lukas dengan wajah ketakutan. Beberapa waktu kemudian, kamar asrama itu sudah jauh lebih bersih dibandingkan sebelumnya. Dengan wajah puas, Kai memberikan koin emas. Lalu, ia memuji pekerjaan mereka karena telah membersihkan kamar dengan baik. Ia juga menambahkan bahwa mulai sekarang mereka adalah teman sekamar dan ia akan melindungi mereka semua. Karena ia memiliki sedikit pengaruh di kota Daku. Dengan wajah gembira, Sharp dan Colin memuji Kai sebagai orang yang luar biasa. Dalam hatinya, Lukas menilai bahwa Kai adalah orang yang sangat dermawan. Bahkan ia merasa Kai pantas disebut sebagai dewa kekayaan di benua Arcanas. Tak lama kemudian, seorang pelayan tua mengetuk pintu lalu menyampaikan bahwa ia mengantarkan seragam untuk mereka. Pelayan tua itu juga menjelaskan bahwa upacara penerimaan akan segera dimulai di aula. Ia meminta mereka segera mengganti pakaian dan berangkat ke aula. Dengan wajah terkejut, Kai mengeluh karena menurutnya seragam itu terlihat sangat jelek seperti pakaian bekas. Ia menambahkan bahwa jika memakainya, ia akan terlihat seperti gelandangan. Lukas kemudian angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa hal itu mungkin akan dijelaskan saat upacara penerimaan. Ia juga mengatakan bahwa akademi ini memiliki sistem permintaan. Jika Kai mengajukan permintaan untuk memperbaiki perlakuan terhadap mereka, pihak akademi mungkin akan mengganti seragam tersebut. Mendengar hal itu, Kai langsung bersemangat. Ia meminta teman-teman sekamarnya untuk segera pergi ke aula. Dalam hatinya, Lukas menilai bahwa Kai terlalu mudah untuk dibohongi. Tak lama kemudian, pada waktu sore hari, mereka tiba di sebuah aula besar. Colin melihat sekeliling aula lalu menilai bahwa tempat itu terlihat cukup mewah. Dengan wajah tenang, Kai menanggapi bahwa aula seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan rumahnya. Dengan wajah bingung, Lukas memandang ke sekeliling untuk mencari di mana adiknya, Julia, berada. Kai kemudian memberitahukan bahwa adik Lukas berada di kelas khusus dan duduk di barisan paling depan. Terlihat Julia mengenakan seragam yang indah sambil duduk di barisan depan. Kai menilai bahwa seragam kelas khusus benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Ia menambahkan bahwa jika Lukas ingin menyapa adiknya, sebaiknya dilakukan sekarang. Lukas menjawab bahwa tidak apa-apa dan memilih duduk di kursinya saja. Di sisi lain, beberapa murid dari Departemen Seni Bela Diri mulai mengeluh. Mereka menilai bahwa kursi mereka berada terlalu jauh dan bertanya-tanya, apakah akademi sedang mendiskriminasi Departemen Seni Bela Diri. Tak lama kemudian, sebuah api berbentuk bunga teratai yang indah muncul di tengah aula. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda muncul dari bunga teratai api itu dengan tenang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Seodo, ketua OSIS Akademi sekaligus calon penyihir agung di masa depan. Ia akan memperkenalkan sistem poin akademi kepada para murid yang hadir. Mendengar hal itu, para murid langsung memuji Seodo karena terlihat sangat keren. Mereka juga mengatakan bahwa Seodo adalah penyihir level 6,
dan sebelum kelulusan ia pasti akan menjadi jenius yang luar biasa. Seodo berbatu kecil. Lalu ia mengumumkan bahwa sistem poin adalah dasar dari hampir semua hal di akademi. Keahlian sihir, buku-buku langka, binatang sihir yang telah dijinakkan, bahan-bahan langka, bahkan bimbingan langsung dari para master agung dapat diperoleh dengan menggunakan poin. Ia menambahkan bahwa apapun sumber belajar yang dapat dibayangkan bisa didapatkan dengan poin. Ada banyak cara untuk memperoleh poin, tetapi poin yang didapat dari pekerjaan kasar sangat sedikit, hanya sekitar 1-5 poin setiap jam. Seodo kemudian menambahkan bahwa cara yang lebih efisien untuk mendapatkan poin adalah dengan berpartisipasi dalam kegiatan departemen masing-masing. Bagi para murid senior, membimbing adik kelas pada hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memperoleh poin. Mendengar penjelasan itu, Lukas mulai mengerti. Ia teringat bahwa inilah alasan Mina begitu baik saat membimbing para murid baru. Seodo kembali menjelaskan bahwa jika para murid menjadi anggota OSIS, mereka akan memperoleh pemasukan poin yang stabil setiap bulan. Ia memberi contoh bahwa dirinya sebagai ketua menerima 500 poin setiap bulan, wakil ketua 200 poin, dan anggota OSIS 100 poin. Dengan senyum sinis, Seodo kemudian mengumumkan cara terakhir untuk mendapatkan poin, meskipun cara ini memiliki sedikit risiko, yaitu dengan berburu monster. Ia menjelaskan bahwa di belakang akademi terdapat pegunungan binatang sihir, tempat yang terkenal karena dipenuhi oleh monster sihir. Jika para murid memburu binatang sihir dan menyerahkan bahan-bahannya, mereka akan mendapatkan imbalan poin sesuai dengan nilai bahan tersebut. Mendengar hal itu, Lukas tersenyum tipis. Dalam pikirannya, ia menilai bahwa pegunungan binatang sihir adalah tempat latihan yang sangat cocok untuk dirinya. Beberapa waktu kemudian, pada malam hari, Lukas keluar dari kamar asrama lalu melompat dari jendela. Dalam hatinya ia merasa senang karena akhirnya bisa pergi ke pegunungan binatang sihir. Dengan wajah tersenyum, Lukas melihat sekeliling dan menilai bahwa departemen bela diri berada di pojok paling belakang sekolah. Lukas menyimpulkan bahwa jika ia berhasil melewati tembok tinggi ini, ia bisa langsung menuju pegunungan binatang sihir. Tak lama kemudian, Lukas bertumpu kuat pada kakinya sambil bersiap untuk melompat. Seketika Lukas melesat cepat ke udara lalu melewati tembok tinggi itu. Tak lama kemudian, Lukas mendarat di pegunungan binatang sihir dan langsung dikejar oleh seekor binatang sihir. Dengan cepat Lukas menghindari serangan binatang sihir kata itu, lalu bertumpu pada tubuhnya. Dengan tatapan tajam, Lukas segera memegang tanduk binatang sihir katak tersebut. Seketika Lukas menghantamnya ke tanah, hingga tanah di sekitarnya bergetar dan debu berterbangan akibat kekuatan yang dilepaskannya. Terlihat binatang sihir kata itu sudah tewas dan tidak mampu bangkit lagi. Dengan wajah tenang, Lukas menilai bahwa tanduk beracun dari binatang sihir kata ini sangat berharga untuk dijadikan bahan ramuan. Menurutnya benda itu kemungkinan bisa ditukar dengan poin yang cukup banyak. Dalam pikirannya, Lukas teringat bahwa akademi memiliki koleksi buku bela diri legendaris. Ia tahu bahwa ia membutuhkan banyak poin untuk mendapatkan kemampuan yang konon dimiliki oleh Dewa Perang. Lukas menilai bahwa waktunya tidak banyak. Ia memiliki sebuah rencana. Pertama-tama, ia harus mencari tahu di mana saja lokasi binatang sihir berada. Seketika Lukas menggunakan kemampuan matanya. Sebuah radar untuk melacak binatang sihir pun terlihat oleh Lukas. Tak jauh dari sana, terlihat seekor binatang sihir tikus besar sedang mencari mangsanya. Tak lama kemudian, Lukas dengan cepat menghantam kepala binatang sihir tikus itu hingga binatang tersebut kesakitan. Beberapa waktu kemudian, Lukas kembali memburu binatang sihir tingkat 3. Selama berjam-jam Lukas terus memburu binatang sihir yang berada di pegunungan. Tak lama kemudian, dengan wajah tersenyum, Lukas merasa puas dengan hasil buruannya hari ini. Selain mendapatkan bahan yang dapat ditukar dengan poin, ia juga memperoleh banyak material untuk digunakan dalam alkimia. Namun ketika Lukas merasakan suasana di sekelilingnya tiba-tiba menjadi sunyi, ia mulai merasa ada yang aneh. Saat Lukas melihat jejak-jejak di tanah, ia mulai menyadari bahwa situasi ini benar-benar tidak wajar. Lukas dalam hatinya bertanya-tanya apakah mungkin ada binatang sihir yang sangat kuat tinggal di sekitar tempat ini. Tanpa berpikir panjang, Lukas segera menggunakan kemampuan radarnya. Lukas menelusuri hutan demi hutan, hingga akhirnya menemukan sebuah gua. Dari dalam gua itu, seekor binatang sihir dengan tatapan tajam memancarkan aura yang sangat kuat. Dengan wajah tersenyum, Lukas akhirnya menemukan sumbernya. Dengan cepat Lukas bergerak menuju gua itu. Ia memperkirakan jaraknya sekitar 1 kilometer. Ia juga menyadari bahwa binatang sihir itu telah merasakan kehadirannya. Beberapa waktu kemudian, Lukas tiba di depan gua. Dari dalam gua tersebut terpancar aura binatang sihir yang sangat kuat. Tak lama kemudian, Lukas berhadapan langsung dengan seekor binatang sihir serigala yang memiliki tatapan tajam dan aura yang menakutkan. Binatang sihir itu dikenal sebagai serigala es dan api, salah satu binatang sihir level 6 yang sangat berbahaya. Dengan wajah tersenyum, Lukas memahami bahwa serigala memang memiliki naluri yang sangat kuat untuk menjaga wilayahnya. Lukas mengepalkan tangannya dengan tegas dan bersiap maju melawan serigala itu.
Dengan cepat, Lukas melesat ke depan dengan tatapan tajam. Namun serigala itu tidak tinggal diam. Ia menyemburkan es dari mulutnya hingga tangan Lukas membeku. Meski tangannya membeku, Lukas tetap menghantamkan pukulannya. Tinju itu menghantam mulut serigala hingga darah menyembur. Serigala itu pun terhempas jauh dan jatuh ke tanah. Dengan tenang, Lukas berkata bahwa seharusnya ia berlatih lebih rajin agar bisa langsung memutuskan kaki serigala itu. Dengan senyum dingin, Lukas meminta serigala itu bangun. Ia menambahkan bahwa serigala itu seharusnya bisa bertarung lebih baik dari ini. Dengan mulut berdarah, serigala itu berusaha berdiri walaupun kakinya gemetar. Dengan cepat, serigala itu bersiap menyemburkan api dari mulutnya. Seketika, semburan api melesat dengan cepat hingga membuat hawa di sekitarnya menjadi panas. Dengan tatapan tajam, serigala itu membakar area di sekitarnya dengan apinya. Tak lama kemudian, serigala itu melolong seolah mengira telah berhasil mengalahkan Lukas. Namun dari belakang, Lukas berdiri kembali. Dengan tatapan tajam sambil mengepalkan tangannya, ia bersiap menghantamkan tinjunya. Seketika, tinju Lukas menghantam serigala itu dengan sangat keras. Serigala itu menjerit kesakitan. Darah mengalir dari mulutnya sebelum tubuhnya kembali terhempas jauh akibat pukulan Lukas. Dengan senyum sinis, Lukas menilai bahwa serigala itu sangat luar biasa karena mampu mengendalikan dua elemen yang saling berlawanan seperti api dan es dengan begitu bebas. Di sisi lain, saat melihat Lukas, serigala itu mulai merasakan aura mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dengan wajah cemas, serigala itu bersiap menyemburkan api dan es secara bersamaan. Seketika, es dan api melesat dengan cepat hingga memunculkan uap panas akibat benturan kedua elemen itu. Sementara itu, Lukas menilai bahwa uap panas seperti itu tidak akan mampu melukainya. Dengan tenang, Lukas menghempaskan uap panas itu hanya dengan ayunan tangannya. Tiba-tiba, Lukas menghilang seketika. Melihat hal itu, serigala tersebut mulai merasa cemas. Tiba-tiba dari belakang, Lukas muncul dengan tatapan tajam dan bersiap menyerang. Lukas lalu memegang ekor serigala itu. Seketika, dia menghantamkan tubuh serigala itu ke tanah dengan sangat keras hingga tanah di sekitarnya bergetar hebat. Dengan wajah tersenyum, Lukas merasakan bahwa melawan binatang sihir besar seperti ini sangat menyenangkan. Ia menilai bahwa binatang sihir ini pasti akan memberinya banyak poin. Namun seketika Lukas terhempas jauh, hingga menabrak dinding batu setelah dihantam oleh ekor serigala itu. Dengan tenang dan tatapan tajam, Lukas kembali bangkit. Tak lama kemudian, serigala itu menyemburkan api dari mulutnya, hingga membuat udara di sekitarnya terasa panas. Namun dengan cepat Lukas menghindari semburan api itu dan melompat ke dinding. Melihat hal itu, serigala tersebut kembali menyemburkan api dari mulutnya. Namun Lukas dengan cepat menghindari semua semburan api itu. Ia kemudian mengepalkan tangannya dan bersiap menghantamkan tinjunya. Seketika, Lukas menghantamkan tinjunya dengan keras hingga tanah bergetar dan retak. Pukulan demi pukulan dilancarkan oleh Lukas dengan kekuatan besar, hingga area di sekitarnya mengalami kerusakan hebat. Saat merasakan bahwa kematiannya sudah semakin dekat, serigala itu mulai bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar akan mati di tempat ini. Serigala itu menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Ia harus menggunakan langkah terakhirnya. Namun secara tiba-tiba, serigala itu justru berlutut di hadapan Lukas sebagai tanda menyerah. Kemudian ia mengeluarkan inti binatang sihir miliknya dan menyerahkannya kepada Lukas. Melihat hal itu, Lukas menunjukkan wajah kebingungan. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah benda itu benar-benar inti dari binatang sihir serigala ini. Di dunia ini, beberapa binatang sihir memang terlahir dengan inti di dalam tubuh mereka. Inti tersebut adalah material sihir yang sangat langka yang menyimpan seluruh kekuatan binatang sihir itu sepanjang hidupnya. Namun jika inti itu terkena setetes darah manusia, binatang sihir tersebut akan langsung mengakui manusia itu sebagai tuannya. Dengan tenang, Lukas bertanya apakah serigala itu ingin menjadi binatang sihir miliknya. Serigala itu hanya terdiam. Ia sudah benar-benar menyerah. Dengan wajah tersenyum, Lukas berkata bahwa ia akan menerima serigala itu. Setelah berpikir sejenak, Lukas menyadari bahwa ini adalah keuntungan yang tidak terduga baginya. Bahkan di kalangan penyihir pun, sangat jarang ada yang memiliki binatang sihir level 6. Lukas juga menilai bahwa serigala ini terlihat cerdas dan kuat. Biasanya binatang sihir seperti itu memiliki harga yang sangat tinggi dan tidak akan mau tunduk kepada manusia. Tanpa berpikir panjang lagi, Lukas menebas ujung jarinya dengan pisaunya hingga darah menetes ke inti binatang sihir itu. Tak lama kemudian, inti binatang sihir itu memancarkan cahaya terang yang menyinari sekitarnya. Lukas lalu mengembalikan inti itu kepada serigala tersebut. Serigala itu kemudian menelan kembali inti binatang sihir miliknya. Serigala itu tiba-tiba berbicara kepada Lukas. Mendengar hal itu, Lukas terlihat kebingungan. Ia menatap ke sekeliling sambil bertanya-tanya dari mana asal suara itu. Beberapa saat kemudian, Lukas menyadari sesuatu. Sekarang ia bisa memahami bahasa serigala itu. Lukas lalu berkata bahwa mulai sekarang namanya adalah Uel.
Serigala itu mengangguk mengerti. Dalam pikirannya, Lukas menilai bahwa sekarang wilayah ini pada dasarnya sudah menjadi miliknya, karena ia adalah tuan dari Uel. Ia pun mulai penasaran, apakah ada barang berharga yang Uel dapatkan dari hasil buruannya selama ini. Uel tiba-tiba mendengar suara hati tuannya. Dengan cepat, Uel menunjukkan harta karun miliknya kepada Lukas. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua berjalan masuk ke dalam gua. Di dalam gua, Lukas merasakan bau yang tidak sedap hingga ia menutup hidungnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat harta karun milik Uel. Saat melihat semua itu, Lukas menyadari ada kulit utuh dari monster level 6, tulang-tulang binatang sihir yang sangat kuat, bahkan terdapat sebuah permata. Melihat hal itu, wajah Lukas seketika terlihat tergoda. Ia menilai bahwa tempat ini benar-benar seperti gudang harta. Semua inti binatang sihir yang ada di sana minimal berada di level 3 ke atas. Bahkan ada 2 inti yang berasal dari binatang sihir level 6. Menurut Lukas, ini benar-benar luar biasa. Uel kemudian menyampaikan bahwa inti binatang sihir berelemen air dan api sudah ia telan untuk meningkatkan levelnya. Mendengar hal itu, Lukas berpikir bahwa jika Uel ingin naik level, ia harus memakan inti binatang sihir yang levelnya setara atau lebih tinggi darinya. Itu berarti Uel setidaknya pernah membunuh 2 musuh yang kekuatannya setara dengannya. Melihat hal tersebut, Lukas memberikan sebuah inti binatang sihir kepada Uel sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Seketika wajah Uel memerah dan ia tersenyum dengan sangat senang. Lukas kemudian meminta Uel untuk beristirahat di dalam gua dan menginstruksikannya untuk menjaga semua harta karun itu. Mendengar hal itu, Uel tersenyum dan berkata bahwa ini adalah misi pertamanya dari tuannya, jadi serahkan semuanya kepadanya. Dengan tenang, Lukas menyadari bahwa ia sudah terlalu lama berburu. Ia harus segera kembali ke akademi. Beberapa waktu kemudian pagi pun tiba. Lukas memasuki ruang kelas akademi dengan langkah pelan. Wajahnya tampak lelah. Ia mengeluh karena masih mengantuk akibat bergadang semalaman. Di dalam pikirannya, ia teringat sesuatu. Ia berniat menghitung semua harta yang telah ia dapatkan. Namun niat itu gagal karena Uel terus mengganggunya tanpa henti. Hal itu membuatnya sedikit kesal. Tidak lama kemudian lonceng sekolah berbunyi keras. Suara itu menandai dimulainya pelajaran. Para murid segera duduk rapi. Mereka menunggu kedatangan guru dengan penuh harap. Namun guru tidak kunjung datang. Para murid mulai merasa heran. Bisikan pelan terdengar di dalam kelas. Mereka mempertanyakan keterlambatan tersebut. Hari ini adalah hari pertama penerimaan murid baru. Seharusnya guru sudah hadir lebih awal di ruang kelas. KAI mengangkat suara. Wajahnya terlihat bingung. Ia bertanya apakah pihak administrasi akademi benar-benar lupa menugaskan guru untuk departemen bela diri. Dengan mata terpejam, Lukas menjawab dengan suara pelan bahwa pihak administrasi akademi tidak mungkin ceroboh seperti itu. Di sisi lain, seseorang berjalan dengan langkah cepat setelah minum terlalu banyak. Tubuhnya sedikit oleng, namun ia tetap melangkah menuju tujuannya. Dengan wajah mabuk, seorang pria berdiri di hadapan para murid lalu memperkenalkan dirinya. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah wali kelas untuk departemen bela diri. Tanpa ragu, ia menegaskan bahwa kelas akan segera dimulai. Melihat guru tersebut, para murid saling bertukar pandang. Mereka merasa heran karena tingkah laku gurunya masih dipengaruhi oleh mabuk.